Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti suara saya kedengeran ya? Ada yang jawab. Oke. Selamat datang kepada para peserta Roadshow Mawapres Best to Peace ini. Dan ini kebanyakan dari PIS ya, berarti ya, untuk PIS. Oke. Jadi di sini Roadshow Mawapres 2021 Best to Peace ini kita bakal ada sharing session sama Mawapres PIS ini yang kece-kece. Mungkin di sini ada Kak Dani. Halo Kak Dani. Ada Kak Dani? Halo teman-teman semuanya, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Dani? Baik ya? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Oke. Thank Terus you. juga ada Kak Siva Nadira. Halo Kak Siva. Halo Kak Deni, halo semuanya, selamat malam. Oke, selanjutnya ada Kak Tiara Budi Maharani. Halo Kak Tiara. Halo Kak Arif, halo teman-teman semua. Oke, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Mungkin sebelumnya saya perkenalan karena ada pepatah tak kenal, maka tak sayang. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Batur Rahman, Mawapres dari Fakultas Ilmu Penghargaan Angkatan 2019. Oke. Terus boleh nih absen dulu kepada teman-temannya juga. Teman-teman dari PIS mungkin bisa reaction jempol ataupun apa kesiapannya dalam Roadshow Mawapres 2021 Goes to PIS. Boleh reaction dulu teman-teman dari PIS mungkin yang bisa on cam, boleh on cam. Oke, udah ada nih, udah ada yang on cam. Ada Amel, ada Winzi, Aswita Putri. Wah, banyak juga nih pesertanya, sampai 30 peserta nih di sini. Oke, mungkin agar mempersingkat waktu dan mungkin dari teman-temannya sendiri udah gak sabar mendengarkan pemateri kali ini dari mahasiswa berprestasi PIS 2021. Mungkin langsung aja kepada para Mapres PIS 2021 untuk mempresentasikan materinya. Kepada tempat dan waktunya saya persilahkan. Oke, aku mulai ya langsung ya. Terima kasih banyak Kak Arif sudah membuka acara pada malam hari ini. Sebelumnya aku pengen dengar dulu dong suara nih dari peserta dari Fakultas Ilmu Sosial. Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak, selamat malam. Malam juga Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Kak. Oke, senang banget nih bisa ketemu sama kalian pada malam hari ini, yakni yang mana kalian ini merupakan calon-calon penerus kami di sini sebagai generasi selanjutnya dari mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Sosial. Oke, sebelumnya tadi sudah dikenalkan ya sebenarnya sama Kak Arif. Saya adalah Syifa Nadira. Mungkin lebih spesifik lagi, saya berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial angkatan 2018 dan tentunya pada kesempatan malam ini saya juga akan ditemani oleh dua pembicara yang luar biasa yaitu Mawapres Fakultas Ilmu Sosial juga, yaitu Kak Dani Randa Firdaus dari Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2018. Halo Kak Dani. Halo Kak Syifa, selamat malam, apa kabar? Baik Kak Dani. Nah teman-teman sekalian, Kak Dani ini merupakan juara 1 mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Sosial tahun 2021. Keren banget nih. Nah selanjutnya juga ada nih kakak cantik yang akan menjadi narasumber kita pada malam ini juga bersama saya, yaitu ada Kak Tiara Budi Maharani dari Humas Angkatan 2019. Halo Kak Tiara. Halo Kak Syifa, malam. Apa kabar Kak Selamat malam Syifa? juga.
Iya, selamat malam juga Kak Tiara. Wah, cantik banget nih ya Kak Tiara. Nah, Kak Tiara ini juga merupakan juara satu Mawapres Fakultas Ilmu Sosial Diploma di tahun 2021. Keren banget ya. Nah, kalau aku di sini cuma sebagai runner up-nya aja nih, runner up dari Mawapres Fakultas Ilmu Sosial yang S1-nya tahun 2021. Oke, aku mau makasih banget sebelumnya sama kalian yang udah meluangkan waktunya malam-malam hari seperti ini, tapi masih antusias untuk mengikuti kegiatan Roadshow Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Nah, langsung aja ya untuk mempersingkat waktu ini biar nggak pada ngantuk, aku akan mulai untuk membuka mungkin sedikit akan menjelaskan mengenai apa itu Mawapres, tujuan Mawapres, dan kenapa sih kalian harus ikut Mawapres. Oke, langsung saja inilah dia Roadshow Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ilmu Sosial. Oke, yap langsung aja nih ya kita masuk ke pembahasan. Di sini tuh ada pembahasan mengenai kenapa mau menjadi Mawapres. Oke, di sini akan ada 3 poin, yaitu ada why, how, and when. Di poin yang pertama itu why, itu adalah your purpose, yang mana ini akan kembali lagi ke kalian. Apa yang menyebabkan kalian itu tertarik atau berminat ikut Mawapres? Mungkin di sini ada yang percaya bahwasanya ketika kita mendapatkan peluang untuk berprestasi, untuk berpeluang untuk mengembangkan diri di kampus, itu merupakan peluang yang tentunya tidak akan datang 2 kali. Dan tentunya mungkin siapa tahu di sini ada beberapa dari kalian yang punya teman atau kenalan atau kakak tingkatnya yang juga merupakan Mawapres nih, dan akhirnya kalian juga terinspirasi dari mereka, yang mana kalian ingin melanjutkan mereka dalam mahasiswa berprestasi. Mohon maaf, slide-nya bisa dibalik. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah kenapa kalian harus ikut Mawapres. Nah, itu adalah tujuan kalian. Balik lagi, di sini Mawapres ini bukanlah ajang yang kayak dorong-dorongan, ayo lo aja yang maju, lo aja yang maju, enggak kayak gitu. Tapi Mawapres itu kembali lagi ke bagaimana kalian itu ingin mengembangkan diri kalian. Dan Mawapres ini merupakan sebuah wadah, yang mana wadah ini bisa menjadi jembatan kalian untuk stepping up dan juga mengembangkan soft skill ataupun prestasi kalian di kampus tentunya. Selanjutnya, bagaimana kalian bisa ikut dari Mawapres sendiri. Nah, bagaimana sih kalian bisa ikut Mawapres juga, itu kembali lagi dengan proses yang kalian berikan gitu loh. Misalnya kayak kalian mau ikut Mawapres nih, terus habis itu kalian ikut roadshow pada malam ini. Nah, ini tentunya udah merupakan action ya, action dari kalian untuk pada akhirnya bisa menseriuskan gitu atau menindaklanjuti keinginan kalian untuk bisa ikut di ajang pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Sosial. Dan yang terakhir, apa? Nah, apanya itu adalah proses dari bagaimana kalian nantinya akan menjalani proses mulai dari karantina, mulai dari sekolah Mawapres, roadshow Mawapres saat ini, sampai ke nantinya kalian akan masuk ke grand final mahasiswa berprestasi, yang mana itu udah melewati proses seleksi ya di Fakultas Ilmu Sosial. Dan resultnya itu akan kembali kepada kalian gitu. Ketika kalian sudah berusaha, kalian sudah menanamkan niat yang besar untuk menjadi mahasiswa berprestasi, usaha kalian juga tentunya tidak akan mengkhianati hasil ya. Siapa tahu salah satu peserta di sini itu akan saya bertemu dengan saya dan juga Kak Dani dan juga Kak Tiara di di Mawapres Fakultas Ilmu Sosial, bahkan di Mawapres Universitas Negeri Jakarta. Oke, bisa di next. Nah, dari tadi tuh kita udah ngebahas ya apa tuh Mawapres. Mawapres itu maksudnya apa sih Kak? Nah, langsung aja mungkin kita bisa saya akan sedikit menjelaskan sendiri ya. Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki kecerdasan komprehensif yang menyeimbangkan antara hard skills dan juga soft skills. Dan kemampuan ini dapat diperoleh mahasiswa melalui banyak cara. Beberapa di antaranya adalah kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Nah, sebenarnya kalau untuk lebih spesifiknya lagi ya, Mawapres itu kepanjangannya kan mahasiswa berprestasi. Nah, mahasiswa berprestasi itu adalah sebuah gelar nih guys. Jadi, Mawapres itu adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah berhasil mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi sebagai finalis dari prodi masing-masing. Dan sedangkan bagaimana cara untuk mendapatkan gelar itu dengan cara mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi atau yang dikenal dengan Pilmapres. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, emang Mawapres itu apa sih? Itu UKM atau itu organisasi? Nah, jawabannya itu adalah Mawapres itu adalah sebuah gelar, dan gelar ini ya, dan dalam gelar ini untuk memperoleh gelar ini adalah dengan mengikuti
seleksinya, yaitu di Pilmapres. Dan setelah kalian menjadi finalis, itu kalian akan masuk ke dalam forum mahasiswa berprestasi, yang mana nantinya dari forum mahasiswa berprestasi ini kalian akan mendapat banyak sekali relasi dan juga kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Jadi Mapres itu bukan akhir loh. Jadi kalau kalian udah berprestasi, terus kalian ikut Mapres dan ini adalah akhir pembuktian dari prestasi kalian, tapi enggak kayak gitu. Tapi Mapres ini merupakan awal dari karir prestatif kalian di kampus. Karena kalau kalian udah punya gelar Mapres, itu akan lebih banyak membuka peluang kalian untuk mengembangkan diri. Kayak misalnya sekarang nih, aku, Kak Tiara, Kak Dani bisa ada di depan kalian sebagai narasumber gitu. Karena sebelumnya tuh kami itu merupakan peserta juga, ya kan ya Kak Tiara, Kak Dani? Ya, sebelumnya kita juga peserta ya kayak tahun lalu ya, ikut roadshow Mawapres, kalau Mawapres, betul tidak? Betul, Kak. Kita juga Betul. dulu peserta dan mengikuti step-stepnya juga. Iya, betul banget. Nah, waktu itu kita juga ikut seleksinya cukup itu ya, cukup antusias, betul ya Kak Deni ya? Aku inget banget dulu pas lagi roadshow Kak Deni tuh aktif banget nanya, terus juga kayak aktif banget memberikan masukan gitu ya. Betul Kak Deni? Iya, betul banget. Betul sih. Oke, nah itulah dia. Jadi kita itu berasal dari, kita awalnya tuh bukan siapa-siapa ya, Kak Tiara, Kak Dani, awalnya kita hanya mahasiswa biasa. Dan dari ajang ini akhirnya mungkin secara beruntung juga ya, kita mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan gelar tersebut. Dan akhirnya sekarang kita bisa memakai selempang ini di sini, itu adalah karena kita mengikuti kegiatan atau perlombaan yaitu Pilmapres itu sendiri. Oke, bisa di next. Nah, dalam ajang mahasiswa berprestasi, mahasiswa yang mengikuti akan diseleksi sesuai dengan kompetensi atau kriteria yang ditetapkan. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki prestasi yang diunggulkan dan menyimbangkan ketiga komponen kegiatan tersebut. Jadi, for your information, kalau mau pres itu nggak semata-mata cuman kayak berdasarkan kalian sering menang lomba karya tulis, menang lomba esai, menang lomba speech, not only that gitu. Tapi mau pres ini juga melihat sebagaimana kalian bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Contohnya, kalian itu ikut organisasi nih, mungkin di sini ada yang anak-anak BEM, ada yang anak-anak UKM, dan dalam organisasi tersebut kalian aktif menjadi ketua pelaksana, atau bahkan jadi ketua, sekretaris, ataupun bendahara di dalamnya. Nah, itu merupakan prestasi loh ternyata, dan prestasi itu akan dikalkulasi juga dalam pemilihan mahasiswa berprestasi ini. Atau mungkin di sini ada yang kayak sebelumnya jarang ikut organisasi, tapi di kelasnya itu IPK-nya bagus. Nah, itu juga akan menjadi kriteria atau penilaian dari Mawapres yang akan nanti disampaikan lebih detail oleh kakak-kakak yang lain. Jadi, Mawapres itu bukan cuma pintar dalam akademik juga gitu, akademik doang, tapi non akademik pun juga gitu. Dan di sini juga kita bukan cuma nggak cuman kayak melihat apa yang udah kalian dapatkan, tapi apa yang akan nantinya kalian berikan. Kenapa? Karena kita di sini juga akan membuat suatu inovasi bersama gitu, yang mana nantinya inovasi tersebut juga akan diperlombakan. Nah, jadi bisa menyimbangkan ketiga hal tersebut itulah yang akan menjadi penilaian ataupun akan menjadi kriteria dalam Pilmapres. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari Formapres itu sendiri? Oke, tujuan dari Formapres itu sendiri adalah diharapkan mahasiswa mahasiswa mampu menanamkan dan juga mendemonstrasikan penerapan nilai-nilai kreativitas dan juga inovasi, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah yang tepat, komunikasi yang aktif, dan juga kolaborasi sehingga mahasiswa mampu menyintas disrupsi yang tengah terjadi di berbagai bidang. Oke, membahas mengenai bidang nih. Di sini bidang kita tentunya kan banyak ya gitu. Ada mungkin bidang kita di ranah karya tulis, ada yang bidangnya di ranah esai, ada bidangnya di ranah olahraga kayak Kak Arif MC kita hari ini gitu kan. Bidangnya kan macam-macam gitu. Nah, bagaimana nantinya bidang yang kita unggulkan itu dapat memberikan kayak kontribusi atau inovasi, dan akhirnya pemikiran-pemikiran itu akan menjadikan kalian itu mahasiswa yang memiliki komunikasi yang aktif dan juga kolaborasi yang aktif juga gitu, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di era tersebut gitu kan. Jadi tujuan Formapres ini juga tentunya untuk mengembangkan soft skill ataupun mengembangkan hard skill kita ya, untuk bersama-sama kita belajar untuk mengembangkan diri dan juga memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya akan
narasumber hari ini juga akan menjelaskan mengenai persyaratannya nih. Kan tadi aku udah spill sedikit. Untuk lebih detailnya akan dilanjutkan persyaratannya oleh narasumber selanjutnya, yaitu Kak Dani. Kepada Kak Dani, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Syifa Nadira udah ngejelasin banyak banget ya teman-teman ya tadi tujuan dari Mawapres itu apa, dan ketika teman-teman sudah menyandang gelar sebagai mahasiswa berprestasi, nanti teman-teman akan berkontribusi seperti apa ya, seberapa besar cakupannya dan kebermanfaatannya seperti apa sih gitu. Jadi teman-teman dari sekarang juga harus tahu dan jangan ngasal gitu. Kalau misalnya emang dari hati teman-teman udah niat banget ingin menjadi Mawapres, gue pengen jadi Mawapres nih, tapi teman-teman bingung gitu. Setelah teman-teman mendapatkan gelar Mawapres, bingung gelarnya mau diapain gitu, atau cuma sekedar mendapatkan selempang aja, terus udah gitu. Cuman buat ajang ya udah hebat-hebatan aja sama teman kalian gitu, atau cuma buat dipamerin aja nih di medsos, terus ya udah gitu gelarnya ya sekedar gelar aja gitu. Karena menjadi seorang mahasiswa berprestasi, walaupun titelnya itu tidak tertulis ya teman-teman ya di belakang nama teman-teman, tapi itu merupakan satu beban moral ya, menjadi satu beban moral tersendiri bagi teman-teman gitu. Karena ketika teman-teman sudah mendapatkan gelar tersebut, artinya teman-teman juga memiliki satu kewajiban ya, dalam tanda kutip satu kewajiban untuk bermanfaat bagi teman-teman sekitar ya, mulai dari skupnya kecil, regional, nasional, bahkan ya internasional gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu dulu dari diri teman-teman gitu, apa sih Mawapres ini dan tujuannya apa gitu. Nah, pastinya untuk menjadi seorang Mawapres itu membutuhkan beberapa tahap ya, dan juga pasti akan diseleksi, akan disaring, dan akan diminta skill apa aja yang teman-teman punya gitu. Apa aja sih kehebatan yang bisa teman-teman jual kepada pihak panitia, dan pada akhirnya teman-teman tuh berhak menyandang gelar sebagai seorang Mawapres atau mahasiswa berprestasi. Mulai dari seleksi tingkat program studi yang paling terkecil ya, skupnya yang paling sempit, dan selanjutnya dimulai lagi oleh tingkat fakultas atau tentu saja FIS ya, lalu universitas atau UNJ, dan kalau teman-teman mampu dan kalau memang teman-teman memiliki kapabilitas yang mumpuni, teman-teman bisa mengharumkan nama alma mater UNJ di tingkat nasional gitu ya. Jadi teman-teman sudah harus bertekad dari sekarang. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan terkait dengan apa aja sih persyaratannya gitu loh. Apa aja sih yang harus kita lakuin gitu. Apakah kita harus megang banyak organisasi biar bisa jadi Mawapres? Belum tentu juga gitu. Apakah kita cukup hanya dengan memiliki kemampuan bahasa Inggris aja? Oh, belum cukup juga gitu. Jadi apa aja sih? Yuk kita simak berikut ini. Check it out. Next slide. Oke, teman-teman di sini ada beberapa persyaratan umum ya, general prerequisites yang teman-teman harus perhatikan, karena banyak banget yang apa ya, terkadang dari teman-teman angkatan saya juga banyak pada akhirnya yang ada yang enggak terpenuhi syaratnya gitu, karena entah dia tidak memperhatikan apa namanya skema persyaratannya gitu, atau poin-poin penilaiannya dan sebagainya. Jadi teman-teman yang di ruangan ini, di Zoom Cloud Meeting ini, saya sangat berharap tolong disimak baik-baik ya. Kalau perlu teman-teman bisa take notes ya, bisa dicatat sedemikian rupa apa aja syaratnya. Jadi selesai dari acara ini teman-teman nggak kosong gitu. Teman-teman punya satu bekal ya, one step closer to get the Mawapres title gitu. Bisa mendapatkan gelar Mawapres untuk kedepannya nanti. Yang pertama merupakan WNI, oke? Yang pertama teman-teman harus merupakan warga negara Indonesia. Kenapa sih harus seorang WNI? Karena kalau teman-teman bukan WNI ya teman-teman nggak bisa ikut. Semua kandidat, semua finalis, semua anggota karantina mahasiswa berprestasi itu merupakan asli warga negara Indonesia, pure ya, bukan dari hasil naturalisasi, bukan hasil dari apa namanya akulturasi budaya dan sebagainya, tapi benar-benar pure warga negara Indonesia gitu. Dan pastinya ia sedang aktif ya, aktif berkuliah dan masih menyandang status sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Jadi bukan mahasiswa yang
cutinya lama, bukan mahasiswa mangkir ya, apalagi mahasiswa yang telah di drop out atau di DO gitu. Jadi benar-benar mahasiswa yang masih fresh, masih aktif dan masih menjalani kegiatan perkuliahan di Universitas Negeri Jakarta gitu. Selanjutnya, berusia tidak lebih dari 22 tahun pada saat mendaftar. Nah, teman-teman juga harus perhatikan, ini bukan berarti ketika teman-teman telah menginjak semester 4, 5, atau 6, ya, teman-teman sudah berusia 22 tahun, bukan berarti teman-teman nggak boleh ikut. Cuma, ya, ini umumnya. Umumnya yang telah berusia 22 tahun itu sudah lebih dari semester 6, ya, entah itu semester 7, semester 8, semester 9, 10, 11, dan sebagainya, gitu ya. Itu general assumption-nya, gitu. Itu pemikiran umumnya. Tapi buat teman-teman yang misalnya ambil gap year gitu ya, gap year 1 atau 2 tahun, terus lolos jalur SBMPTN, nah otomatis kan ketika teman-teman sudah menginjak semester 4, 5, atau 6 kan otomatis usia teman-teman bisa lebih dari 22 gitu, atau misalkan 23 gitu ya, it's fine, nggak apa-apa, dicoba aja ya, didaftarkan diri dulu teman-teman ya, bagaimana nanti kebijakan dari panitia, nanti let it flow aja gitu. Jadi untuk yang poin kedua ini, usia tidak lebih dari 22 tahun ini merupakan poin yang sifatnya apa ya, tentatif dan juga kondisional gitu teman-teman. Tapi kita juga mematok usia agar apa? Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nanti untuk yang semester 6 atau semester 7 Kak Dani bisa ikut nggak? Ya nggak bisa gitu. Karena persyaratannya adalah mahasiswa semester 4 hingga 6 gitu. Nah asumsinya mereka itu tidak lebih dari 22 tahun kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk poin ketiga, terdaftar dalam PD Dikti sebagai mahasiswa semester 4 hingga 6. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti akan diminta buktinya itu loh. Nah, buktinya berupa apa? Berupa screenshot atau tangkapan layar. Tangkapan layar apa? Tangkapan layar status teman-teman di PD Dikti. Nah, PD Dikti itu di mana? Bisa nanti dicek di www.pddikti.com gitu. Nah, nanti teman-teman bisa mengetik keywords-nya berupa nama teman-teman, nama lengkap, NIM, dan juga institusi pendidikan yang saat ini sedang teman-teman duduki atau sedang teman-teman anyam gitu ya, yaitu Universitas Negeri Jakarta. Nah, nanti akan keluar tuh datanya, statusnya, dan juga mata kuliah apa aja yang udah diambil, semester berapa, terus dosen-dosennya siapa aja gitu, jumlah mahasiswa dalam satu kelas itu berapa, dan sebagainya nanti lengkap di situs itu tuh lengkap teman-teman ya. Jadi nanti poin ketiga ini cukup krusial gitu, karena kita tidak akan para juri atau para judges itu lumayan teliti gitu, bahkan bisa sangat kompeten apabila ada mahasiswa yang tidak termaktub, tidak tercantum ya, tidak terdaftar dalam PD Dikti. Nah ini bahaya banget teman-teman. Nanti ada yang ikut Mawapres, ada yang ikut Pilmapres FIS, tapi dia bukan mahasiswa gitu, dia bukan mahasiswa UNJ, ya entah itu dia mahasiswa UI, UGM, ITB, ya IPB dan sebagainya. Nah ini kan yang bahaya gitu. Jadi harus jelas dulu gitu loh. Ini mahasiswa mana gitu loh, semester berapa, matkulnya apa aja yang udah diambil, bener nggak gitu. Nah itu buktinya apa? Bukti sebagai kebenaran ya, kebenaran diri bahwa memang si pendaftar ini atau si calon Mawapres ini bahwa benar merupakan mahasiswa UNJ gitu. Nah itu untuk poin yang ketiga ya teman-teman ya. Selanjutnya memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK rata-rata minimal 3,00. Ada yang tahu nggak ya kenapa dipatoknya 3,00? Ada yang tahu nggak teman-teman? Saya mau minta satu orang deh, satu orang aja, mau laki-laki atau perempuan bebas siapapun itu. Ada yang tahu nggak kenapa harus 3,00? Kenapa nggak 3,25? Kenapa nggak 3,50, 3,80 mungkin? Kenapa harus 3,00 sih? Ada yang tahu nggak? Karena kalau 5,00 nggak ada. Iya dong, jelas. Masa IPK sampai 5,00? Kalau di Indo cuma sampai 4. Oke, kenapa harus 3,00? Karena 3,00 ini merupakan tolak ukur ya, atau batas minimal seseorang dikatakan sebagai ibaratnya status krusial mahasiswa gitu. Jadi kalau banyak banget kampus ya, umumnya di Indonesia, kalau misalkan IPK-nya itu kurang dari 3,00, katakanlah 2,75, 2,50. Nah, itu kalau misalkan terus-menerus seterusnya kayak gitu, nah itu bisa di drop out gitu di DO. Dan juga sebagai tanda bahwa
si mahasiswa ini masih apa ya, masih bisa mencerna pelajaran dan aspek kognitifnya masih berjalan dengan lancar gitu dalam skup mahasiswa ya gitu loh. Makanya dipatoknya 3,00 gitu, bukan hanya di Mawapres, di beasiswa luar negeri, S2 ya. Bahkan ketika teman-teman ingin misalnya melamar kerja gitu, misalkan dipatoknya IPK-nya 3,00. Nah, itu kan juga harus diperhatikan IPK gitu loh, teman-teman. Nggak harus pas 3,00. Kalau misalkan teman-teman lebih tinggi IPK-nya 3,50, 75, 80, 39, 3,90, bahkan 4 mungkin itu lebih baik lagi. Kenapa lebih baik? Karena akan menambah bobot penilaian. Itu untuk IPK ya. Berikutnya merupakan wakil resmi dari fakultas masing-masing. Nah, jadi ketika teman-teman sudah lulus Pilmapres fakultas atau FIS, nanti akan ada surat keputusan atau SK dari dekan ya, dekan fakultas sebagai bukti bahwa memang teman-teman ini layak untuk maju ke tingkat universitas gitu loh. Biasanya yang diambil adalah juara 1 dan 2 tingkat sarjana dan juara 1 tingkat diploma. Jadi ada 3 orang dari FIS yang akan maju mewakili FIS di tingkat UNJ gitu ya teman-teman ya. Boleh di next slide. Oke, di sini teman-teman ada poin-poin administrasi yang harus teman-teman penuhi. Yang pertama adalah rekapitulasi IPK dibuktikan dengan DHS atau daftar hasil studi. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki IPK, teman-teman harus melampirkan itu di dalam poin-poin prestasi gitu. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai akumulasi penilaian dan bobot tinggi poin gitu loh. Misalkan ketika teman-teman punya prestasinya enggak 10 nih gitu, atau cuma 1, cuma 2, atau cuma 3 gitu, katakanlah sedikit, ibaratnya sedikit gitu ya, tapi IPK teman-teman tuh tinggi, 3,7, 3,8, 3,95 misalkan gitu. Nah itu kan bisa sebagai poin penunjang agar teman-teman bisa one step closer untuk mendapatkan titel Mawapres gitu. Jadi semuanya dinilai, tapi IPK juga penting gitu loh teman-teman. Membuktikan kalau teman-teman serius kuliah, bisa mencerna pelajaran dengan baik, aktif di kampus, dan juga bisa menjadi satu kompetitor bagi teman-teman yang lain gitu loh. Yang kedua adalah membuat KTI atau karya tulis ilmiah sesuai bahasa Indonesia yang baku atau PUEBI gitu ya. Nah, di sini teman-teman nanti akan diminta untuk membuat karya tulis ilmiah tentunya yang inovatif dan bisa menyelesaikan masalah yang ada gitu loh. Kak Dani, apakah KTI yang dibuat itu harus benar-benar baru dan mengandung novelty? Enggak juga sih teman-teman. Misalnya teman-teman bisa menyempurnakan ya, teman-teman bisa melengkapi dari penelitian atau penemuan yang sudah ada. Misalnya HP smartphone sebelumnya sudah ada. Nah, teman-teman bisa membuat HP smartphone juga, tapi harus ada keunikannya gitu loh. What's your uniqueness gitu loh, what's the novelty, kira-kira apa sih inovasinya gitu loh, apa sih yang bisa menjawab permasalahan di Indonesia ini gitu loh. Nah teman-teman tuh harus buat KTI yang seperti itu, jadi nggak asal teman-teman buat KTI terus disubmit gitu loh. Jadi harus perhatikan bagaimana strukturnya, bagaimana poin-poinnya, bagaimana kontribusinya dan sebagainya. Oke. Berikutnya membuat ringkasan KTI atau karya tulis ilmiah, tapi bukan abstrak ya teman-teman ya, dalam bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman suka buat jurnal ilmiah ya, biasanya tugas kuliah sering diminta nih gitu loh sebagai keluaran gitu loh, sebagai tugas keluaran atau hutang tugas di akhir semester gitu. Biasanya buat jurnal ilmiah. Karena ada abstraksinya tuh. Abstraksi itu biasanya mengandung metode penelitian, hasil, pengolahan data, instrumen ya dan sebagainya. Nah, itu bukan seperti itu teman-teman. Kalau ringkasan KTI ini itu biasanya berisi bagaimana prosedur pembuatannya dan letak kebaruannya di mana, inovasinya seperti apa dan sebagainya, teman-teman juga harus masukkan di situ gitu. Jadi lebih dari sekadar abstraksi aja gitu ya teman-teman ya. Dalam bahasa Indonesia boleh nggak Kak Dani? Nggak boleh, harus dalam bahasa Inggris. Kenapa sih harus dalam bahasa Inggris? Pertama, bahasa Inggris sebagai bahasa yang universal atau bahasa internasional. Yang kedua, kebanyakan dari para judges memang meminta dari para finalis atau kandidat itu sebagai satu acuan atau satu gambaran bahwa memang teman-teman bisa dalam berbahasa Inggris. Jadi nggak hanya mengandalkan Google Translate aja nih gitu. Biasanya banyak dari kita yang masih mengandalkan apa-apa Google lagi, translate di Google lagi gitu loh.
Nah, harus diperhatikan juga grammarnya, bagaimana penempatan kata, titik komanya, punctuation-nya, tanda baca, ya, paragraf, dan sebagainya. Itu harus diperhatikan di abstrak KTI ini, yang tentunya dalam English gitu ya, dalam bahasa Inggris. Berikutnya ada mengumpulkan portofolio prestasi maksimal 10 dibuktikan dengan dokumen pendukung. Oke, ini paling banyak ditanyain ke saya nih. Saya sering dapat DM IG nih atau via WhatsApp. Kak Dani gimana kalau prestasi ini harus berapa sih Kak Dani? Terus harus internasional enggak gitu? Terus kita harus sering keluar negeri enggak gitu? Sebenarnya sih kalau teman-teman punya prestasi seperti itu lebih baik ya, karena poinnya akan semakin tinggi gitu. Karena bobot penilaian ini saya bocorkan sedikit. Untuk poin penilaian itu untuk poin internasional ya, apapun jenisnya, mau itu lomba, mau itu penelitian, publikasi ya, publication dan lain sebagainya. Kalau tingkatnya itu semakin tinggi atau cakupannya semakin luas, katakanlah internasional, nah itu poinnya akan lebih tinggi gitu loh. Tapi Kak Dani, saya nggak punya yang internasional. Saya paling tinggi punyanya yang nasional aja. Gimana dong Kak Dani gitu ya? It's fine, nggak apa-apa. Kalian cantumkan aja. Pokoknya kalian taruh semua yang pernah kalian lakukan, prestasi apapun itu, mau juara 1, juara 2, 3, harapan 1, 2, 3, dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Kalau teman-teman pernah jadi pembicara, speaker, keynote speech, terus teman-teman pernah menjadi pemakalah gitu ya, teman-teman pernah menjadi narasumber utama dalam suatu event, apalagi eventnya gede gitu, global, nggak apa-apa, cantumin aja. Kalau misalkan seminar ya, kalau soal seminar sih saya kurang tahu juga nih untuk tahun ini seperti apa, karena yang menentukan nanti dari judges juga gitu loh. Kalau tahun lalu gitu, waktu saya ikut seminar itu tidak terlalu berpengaruh teman-teman ya, tapi nanti kita akan lihat ya apakah nanti seminar akan dihitung atau tidak. Kebetulan nanti akan ada guideline book-nya, jadi teman-teman bisa baca di situ apakah seminar termasuk atau enggak gitu loh. Prestasi apakah harus 10? Kalau bisa ya 10. Jadi buat teman-teman yang merasa masih kurang, kadang nih saya masih kurang banget nih, saya masih pasif banget ikut lomba, saya masih males deh ikut lomba apa-apa gitu. Saya orangnya mager, gabut banget mau ngapain. Ya yang namanya sesuatu kalau tanpa pengorbanan ya teman-teman nggak akan dapat itu. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Ketika teman-teman ingin sesuatu, ketika teman-teman ingin mencapai sesuatu nih, pasti kan ada pengorbanannya, entah itu berupa finansial, ya, kesehatan, keuangan, ya, dan sebagainya. Kan pasti ada yang namanya sacrifices. Ada yang namanya pengorbanan, sesuatu yang harus dikorbankan. Nah, yang harus dikorbankan apa? Ya, rasa malas teman-teman gitu loh. Karena bayaran daripada Mawapres ini, ya hasil jerih payahnya teman-teman sendiri, your effort, all of your effort, ya is counted here gitu loh, akan dihitung di sini. Jadi nggak selamanya ketika teman-teman ya udahlah ntar aja gitu loh, pas menjelang Mawapres aja, pas ketika nanti udah opening ceremony Mawapres, gue baru mau ikut lomba, ya jangan gitu teman-teman. Kalau bisa sih dari sekarang aja gitu, it's fine kalau misalkan teman-teman dibilang sama dibilang sama orang lain, aduh apaan sih lo so ngambis banget gitu, lo so rajin banget dan sebagainya gitu, ya nggak apa-apa teman-teman, just keep going aja gitu loh, just do your best aja gitu, lakukan yang terbaik aja, nggak perlu malu, nggak perlu yang namanya ngedengerin omongan orang-orang, nggak apa-apa, just be yourself aja guys gitu loh. Karena ketika teman-teman ingin menjadi Mawapres tapi males, ya udah goodbye, kalian harus say goodbye to Mawapres gitu. Berarti gelar Mawapres bukan untuk kalian gitu, buat teman kalian aja yang lebih lebih ambisius, lebih passionate, lebih semangat, lebih excited, lebih eager untuk mendapatkan titel itu. Ya kalau kalian masih mager ya say goodbye aja sama Mawapres gitu. Kenapa saya bilang goodbye? Ya percuma aja gitu, karena ketika teman-teman ngambisnya cuma pas Mawapres aja, udah dapat titel Mawapres, ya udah dapet detailnya selesai gitu, nggak ingin berprestasi lagi, nggak ingin ngambis lagi gitu, nggak ingin bermanfaat lagi, nggak ingin berkontribusi untuk orang banyak, ya udah cuma sampai situ aja. Ya mendingan saya goodbye aja sama titel Mawapres gitu, karena it's really useless guys, benar-benar nggak akan ngaruh apa-apa ke diri kalian kalau kalian cuma ngambis di saat Mawapres ini gitu loh. Jadi ada IPK,
ada KTI, ringkasan, dan juga prestasi maksimal 10. Kalau bisa 10 ya. Kurang dari 10 ya nggak apa-apa, taruh aja. Tapi nanti akan dilihat siapa yang best of the best gitu loh. Siapa yang paling banyak, yang paling berkualitas, yang paling memang komprehensif dari segi prestasi. Nah, dialah nanti yang akan lanjut menuju tingkat universitas gitu. Boleh di next slide? Oke, selanjutnya ada video profil diri ya teman-teman ya, berdurasi 1 hingga 2 menit. Nah ini mencakup deskripsi kegiatan dan prestasi yang diunggulkan. Jadi nanti ketika teman-teman udah tag video ya, teman-teman sudah mengumpulkan prestasi, udah mendapatkan IPK yang bagus ya, aktif organisasi, kegiatan ini itu segala macam, teman-teman bisa uraikan di video profil diri. Berapa lama? Maksimal 2 menit aja ya, 2 menit. Jangan kurang, jangan lebih ya. Kalau mau 1 menit nggak apa-apa, itu batas minimal. Batas maksimalnya adalah 2 menit. Di situ teman-teman bisa ibaratnya unjuk gigi gitu. Oh, gue nih pernah menang ini, gue pernah menang ini loh, dan gue juga aktif di kegiatan ini, kegiatan itu, segala macam di kampus, di luar kampus, di Karang Taruna atau di mana ya, anything you name it, terserah kalian, just put it on di daftar prestasi teman-teman gitu loh. Oke, di video profil diri itu. Berikutnya wajib terdaftar sebagai peserta inkubator Mawapres. Nanti akan ada event-event dan juga sekolah Mawapres, namanya sekolah Mawapres teman-teman. Teman-teman diwajibkan untuk ikut sekolah Mawapres. Sekali lagi saya ulang ya. Ketika teman-teman sudah mendapatkan prestasi bagus dan melengkapi semua persyaratan administrasi yang ada, tapi teman-teman nggak ikut acara inkubator Mawapres, sekali lagi saya harus katakan say goodbye to Mawapres, karena salah satu poin wajib sebagai seorang Mawapres adalah teman-teman harus aktif dalam sekolah Mawapres. Nah, Kak Dani, kenapa sih wajib banget ikut inkubator Mawapres? Guys, trust me, percayalah, di dalam sekolah Mawapres itu kalian akan dapat banyak banget yang namanya insight baru, teman baru, terus pemateri yang super hebat banget, karena on my personal experience, berdasarkan pengalaman saya, itu banyak banget hal-hal yang bisa mengembangkan diri kalian. Contohnya tes TOEFL ya, ada lagi tes wawasan kebangsaan, terus bagaimana caranya public speaking, bagaimana caranya kita melatih atau mengelevate atau meningkatkan bahasa Inggris kita melalui impromptu speech ya, dan lain sebagainya. Di situ teman-teman akan mendapatkan semuanya. Kalau teman-teman sampai nggak ikut, saya harus katakan sangat rugi ya, sangat rugi. Tapi kan Kak Dani, kalau cuman tes TOEFL terus ilmu kebangsaan itu kan di internet kan juga ada Kak Dani, di jurnal-jurnal. Ya iya sih, memang ada. Tapi apakah ketika teman-teman mendapatkan itu di luar sekolah Mawapres, poin-poinnya itu termasuk ke dalam prestasi yang ke dalam poin-poin yang diunggulkan atau didaftarkan gitu loh, kan belum tentu juga. Nanti akan ada poin-poin yang menjadi prerequisites atau prasyarat teman-teman untuk lanjut ke tingkat universitas gitu. Misalnya ketika teman-teman nggak aktif di tes TOEFL atau misalkan skor tes TOEFL teman-teman rendah gitu, nah itu kan bisa mengurangi nilai teman-teman untuk maju gitu loh sebagai seorang Mawapres. Jadi di tingkat di sekolah Mawapres ini teman-teman diwajibkan untuk hadir, karena banyak banget insight yang bisa teman-teman dapetin gitu ya. Rugi banget deh kalau nggak ikut, beneran. Berikutnya mengikuti minimal 2 agenda Formapres dibuktikan dengan sertifikat. Jadi nanti akan ada yang namanya pelatihan-pelatihan ya, pelatihan impromptu speech ya, bagaimana nanti teknik proseduralnya, bagaimana nanti cara mengatasi your nervousness di stage gitu loh, bagaimana kita lancar ngomongnya, gimana biar nggak belibet, bertele-tele ya, atau terlalu simple ngomongnya gitu loh, cuman 20 detik ngomong bahasa Inggris. Hello guys, my name is Danirana Firdaus and that's from me, thank you. Ya, itu simple banget gitu loh. Jadi di agenda Formapres ini akan banyak banget yang namanya training, pelatihan,
pelatihannya apa nanti bisa teman-teman ikuti sendiri gitu ya. Minimal 2 agenda Formapres ya, minimal 2 agenda Formapres. Berikutnya video penjelasan KTI atau karya tulis ilmiah dalam bahasa Inggris maksimal 5 menit. Nah, video penjelasan KTI ini teman-teman nggak perlu ngejelasin semuanya gitu ya. Dari huruf pertama di halaman pertama sampai huruf terakhir di halaman terakhir sampai tanda baca terakhir, nggak perlu semuanya teman-teman jelasin di situ. Cukup poin-poin yang pentingnya aja. Misalnya apa? Penemuan teman-teman tuh apa gitu. Terus apa namanya, cara untuk mencapai tujuan itu kayak gimana, permasalahannya apa aja gitu. Terus kondisi atau permasalahan yang ada dengan tujuan idealnya bagaimana nih cara menyinkronisasinya, bagaimana cara menyambungkannya, solusinya apa aja, dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman bisa jelasin di video penjelasan KTI ya, maksimal 5 menit. Kadang nih saya nggak bisa bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia aja boleh nggak? Ya syaratnya pakai bahasa Inggris. Lagi-lagi saya bilang, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Syifa Nadira gitu. Tadi Kak Syifa bilang bahwa seorang mahasiswa berprestasi memiliki skill yang memang komprehensif dan memang mumpuni gitu. Ketika sudah mumpuni, ya dia memang layak untuk menjadi seorang mawapres. Jadi untuk teman-teman yang apa ya, ibaratnya bahasa Inggrisnya belum bagus-bagus banget atau belum advance atau belum apa ya, belum expert banget gitu, skor TOEFL-nya belum sampai 800 atau 900 berapa gitu, teman-teman bisa cicil, bisa latihan dari sekarang. Lewat apa? Mau lewat aplikasi, mau lewat mentor, lewat tutor, lewat internet, lewat Google Translate, lewat cutting, lewat jurnal, pokoknya banyak segala macam. Silakan teman-teman asah bahasa Inggrisnya dari sekarang. Karena apa? Saya harus bocorkan sedikit ya, saya bocorkan sedikit. Dalam Mawapres ya, dalam seleksi Mawapres, mau itu tingkat fakultas ataupun tingkat universitas, selain KTI yang diujikan selain dari KTI adalah bahasa Inggris ya. Lewat apa? Lewat impromptu speech. Contohnya, teman-teman akan diminta menjelaskan terkait dengan isu, misalnya isu kesetaraan gender atau isu lingkungan atau isu politik ya, political issues ya. Padahal teman-teman basicnya bukan dari prodi apa, misalkan dari prodi hukum, atau misalkan saya pernah dapat itu apa ya, impromptu speech terkait dengan yang namanya social issues gitu. Jadi saya dari PAI, bagaimana saya bisa menjelaskan terkait dengan keterikatan sosial, di mana sekarang anak milenial ini lebih fokus kepada HP atau gadget masing-masing, tapi nggak mengobrol secara langsung gitu. Nah itu bisa jadi tantangan juga gitu. Jadi tantangannya double, dari bahasa Inggris dan juga dari topik yang akan diujikan di impromptu speech nanti gitu loh. Dan juga waktunya pun mendadak gitu loh, bukan hanya 5 menit. Jadi persiapannya teman-teman cuman 1 menit aja, lalu 2 menit teman-teman harus impromptu speech. Jadi ibaratnya apa ya, impromptu speech itu saya lebih suka nyebutnya pidato dadakan gitu. Jadi teman-teman nggak bisa nyiapin tulisan ya, nggak bisa nyiapin pidato atau speech selama 10 menit atau 20 menit, tapi cuma 1 menit udah selesai gitu loh. Dan nanti topiknya pun akan diacak ya, dan dalam bahasa Inggris gitu loh. Dan kemungkinan kalau misalnya akan dilaksanakan secara offline ya, ini nanti kalau misalkan PPKM-nya turun, otomatis kan banyak teman-teman yang akan datang juga melihat gitu. Jadi apa namanya, double gitu loh, bahasa Inggris dan juga apa namanya, impromptu speech, dan juga bagaimana mengatasi nervousness atau grogi di depan panggung gitu loh. Jadi bisa dicicil dari sekarang aja teman-teman, gak apa-apa. It's fine, gak apa-apa, gak harus yang fasih banget atau apa namanya, your English proficiency ya, kefasihan dalam bahasa Inggris harus keren banget tuh. Latihan dulu aja, jangan pesimis dulu. Oke gitu ya teman-teman ya, video profil diri, wajib terdaftar, mengikuti minimal 2 agenda Formapres, dan video penjelasan KTI dalam bahasa Inggris maksimal 5 menit. Oke, next slide. Nah, berikutnya membuat narasi kisah inspiratif 2-3 halaman. Teman-teman pasti punya struggle dong, ya. Nggak cuma dalam ajang Mawapres, tapi dalam hal yang lain. Nah, ketika teman-teman apa namanya, berjuang dalam Mawapres ini, mendapatkan gelar Mawapres, pasti banyak masalah atau banyak struggle, banyak cobaan. Misalnya gini,
pengalaman saya, nenek saya itu berpulang ketika H-2 menjelang Mawapres, dan Mawapresnya itu dilaksanakan secara offline. Teman-teman bisa bayangin gimana kalutnya saya, gimana sedihnya saya, lagi dirundung duka, saya harus prepare untuk apa ya namanya on stage untuk Mawapres ini. Jadi benar-benar yang udah yang apa ya, sangat kalut, masih dirundung kesedihan, tapi di satu sisi saya harus apa ya, feels ready on Mawapres, harus tampil prima dan sebagainya. Dan juga saya pernah mengalami apa namanya, kesulitan menyusun KTI karena kebetulan waktu itu saya juga sibuk di berbagai organisasi juga, jadi lumayan hektik ya untuk pada akhirnya menyelesaikan KTI saya gitu. Jadi ya itu struggle-nya yang nanti kalian bisa taruh di kisah inspiratif. Misalnya teman-teman, aduh saya pernah dibully nih gitu, saya pernah dicemooh, saya pernah bilang kalau saya pernah dibilang sama teman-teman kalau saya nggak bisa jadi Mawapres gitu. Saya pernah dibully nih Kadani gitu loh. Pas saya mau jadi Mawapres saya malah dikucilkan gitu. Banyak teman-teman yang bilang lo nggak berhak gitu, lo nggak bisa jadi Mawapres gitu. Kalian taruh di kisah inspiratif guys. Apapun yang kalian alami ya, kalian taruh di kisah inspiratif ya. Misalnya saya kondisi keuangannya krisis gitu, tapi saya bisa membuktikan saya bisa berdiri di sini dan bisa membungkam omongan mereka yang bilang kalau saya tidak layak untuk bisa berdiri di panggung Mawapres dan sebagainya bla 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 etc. Teman-teman bisa taruh di situ ya, 2 sampai 3 halaman, maksimal 3 halaman ya, teman-teman ya, jangan banyak-banyak. Karena judges bacanya singkat, pakai teknik skimming gitu. Jadi langsung set 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 gitu loh. Oke, narasi kisah inspiratif. Yang kedua, mengikuti simulasi TOEFL test kepribadian, personality, dan juga nationality test ya, nationality intelligence atau wawasan kebangsaan Mawapres, serta memenuhi batas minimum yang ditetapkan. Nah, teman-teman harus garis bawahi ya, dicatat ya, memenuhi batas minimum. Apa sih Kak Dani maksudnya batas minimum? Akan ada nilai minimum, akan ada skor minimalnya yang harus teman-teman capai. Contohnya gini, teman-teman harus mencapai TOEFL minimal ya, minimal 550. Terus Kak Dani kalau kurang dari 550 masih bisa ikutan Mawapres? Nggak bisa, tenang aja, kalian masih bisa ikutan, tapi jangan sedih kalau nilai atau bobot teman-teman itu berkurang dari teman-teman yang lain yang lebih tinggi nilainya. Contohnya, nilai TOEFL saya cuma 550 nih, ya ngepas banget sama batas minimumnya. Terus Kak Syifa Nadira nilai TOEFL-nya itu misalnya 660, kan otomatis nilai saya kan jadi berkurang gitu, ya kan? Nah berarti teman-teman bisa nyicil dari sekarang ya, yang udah saya bilang tadi, cicil aja kemampuan your English abilities ya, kemampuan bahasa Inggris kalian, cicil dari sekarang, kalian tabung dari sekarang ya. Tes kepribadiannya kayak apa sih Kak Dani? Tes kepribadiannya dinilai ketika teman-teman berpakaian ya. Akan dinilai nih, rambutnya rapi nggak ya, gondrong nggak ya, terus bajunya nih kucel nggak sih, lusuh nggak sih, terus nanti dia cara naik panggungnya bagus nggak ya, terus nanti gestur tubuhnya gimana ya, terus nanti ketika diwawancara itu nanti dia jawabannya gimana ya, gitu loh. Cara jawabnya kayak gimana sih, sebaik apa sih karakter orang ini, kepribadiannya sebagus apa sih. Nah nanti akan dinilai oleh para judges. Jadi benar-benar teliti ya teman-teman ya, dari mulai berbicara, cara berjalan ya, bahkan cara makannya ya. Saya dapat satu apa namanya, bocoran kalau yang namanya apa namanya cara makan juga dinilai, dan hal-hal detail lainnya itu dinilai. Dan juga wawasan kebangsaan tentang Pancasila ya, integritas dan sebagainya. Nah itu teman-teman harus penuhi di situ. Jadi kisah inspiratif dan juga TOEFL test kepribadian dan wawasan kebangsaan. Oke, next slide. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Tiara Budi Maharani terkait dengan apa sih inkubator Mawapres itu. Kepada Kak Tiara dipersilakan. Oke, makasih Kak Dani.
atas penyampaian materinya yang sudah cukup jelas ya sebenarnya teman-teman. Nah, di sini aku mau nambahin, tadi kan sempat disinggung juga sama Kak Dani tentang inkubator ya. Nah, jadi teman-teman kalau kalian tuh bingung ya, inkubator tuh apa sih, kegiatan apa gitu. Jadi inkubator Mawapres sendiri itu adalah kegiatan di bawah naungan Formapres UNJ dan juga Wakil Rektor 3, di mana tujuannya inkubator ini sendiri adalah untuk mempersiapkan calon-calon mahasiswa berprestasi di UNJ kayak gitu. Jadi kan tadi Kak Dani juga udah jelasin ya, kalau misalkan di inkubator itu kita bakal belajar tentang tes wawasan kebangsaan, tentang TOEFL, bahasa Inggris, public speaking. Mungkin dari teman-teman udah tahu gitu ya, bagaimana caranya public speaking, bagaimana berbicara bahasa Inggris atau yang lainnya gitu. Cuman dari UNJ sendiri gitu ya, dari WR3 dan juga Formapres UNJ menyediakan gitu, supaya teman-teman lebih siap lagi, karena kan kita juga namanya ilmu itu tuh bisa dapat dari mana aja. Siapa tahu di inkubator Mawapres ini teman-teman dapat ilmu baru yang sebelumnya teman-teman tuh belum tahu gitu. Nah, inkubator Mawapres ini juga agenda wajib buat teman-teman karena masuk ke penilaian juga, dan nanti tuh bakal ada sertifikat yang digunakan gitu untuk pendaftaran Pilmapres UNJ kayak gitu. Oke, Kak, boleh next slide. Nah, selanjutnya ada alur seleksi Mawapres. Yang pertama itu ada dari prodi, fakultas, universitas, dan juga nasional. Nah, dari setiap tahapannya ini, itu tuh berkesinambungan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman dari fakultas itu bisa dapat juara 1 sarjana, juara 2 sarjana, dan juga juara 1 diploma, oke, itu tuh teman-teman akan otomatis harus ikut Pilmapres UNJ atau universitas gitu. Nah, nanti ketika teman-teman bisa jadi juara 1 sarjana dan juga bisa jadi juara 1 diploma, nanti teman-teman juga akan otomatis harus ikut Pilmapres nasional. Nah, untuk dari prodi sendiri, mungkin teman-teman bingung ya, apakah kita mengajukan diri atau seperti apa gitu ya alur seleksi di prodi itu. Jadi teman-teman untuk divisi sendiri, alur seleksi dari prodi itu pertama dari dosen itu tuh mendelegasikan maksimal 3 mahasiswa atau 3 nama calon Pilmapres yang menurut dosen-dosennya tuh, oh mampu gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada kasus juga, di mana dari prodi ini tuh nggak bisa mendelegasikan maksimal 3 mahasiswa atau 3 nama dari dosen-dosen gitu kan. Nah, itu akhirnya boleh masuk ke syarat yang kedua, yaitu kita bisa mengajukan diri. Nah, cuman ketika kita mengajukan diri juga, kita butuh masukan dari dosen-dosen kita atau dari kaprodi kita gitu. Supaya mereka juga bisa nilai apakah kita mampu untuk masuk ke Pilmapres fakultas gitu. Karena kan kita juga memang membawa nama diri kita sendiri, tapi kita juga membawa nama baik prodi dan juga fakultas gitu. Oke, next, Kak. Nah, selanjutnya ada aspek yang dinilai. Yang pertama itu ada IPK, yang kedua ada KTI, yang ketiga ada portofolio prestasi, yang keempat kemampuan bahasa Inggris, dan yang kelima itu kepribadian atau sikap, dan yang keenam tes wawasan kebangsaan. Nah, untuk aspek-aspek ini sebenarnya udah dijelasin sama Kak Dani tadi ya, udah sangat jelas. Cuman di sini aku mau nambahin sedikit. Mau ngingetin aja sih, kayak indeks prestasi kumulatif tadi, itu tuh harus 3, minimalnya ya, harus 3. Dan dari prodi, kalau dari prodi saya sendiri juga sebenarnya ini sharing sedikit ya, itu tuh ada minimalnya yaitu 3,4. Jadi memang sih peraturannya itu tuh minimal 3, cuman dari dosen-dosen sendiri pun dari prodi masing-masing biasanya ada ketentuan tersendiri seperti itu teman-teman. Nah, untuk kalau misalkan di sini ada teman-teman maba gitu ya 2021, mungkin bingung IPK itu tuh yang kita dapat per semesternya atau yang mana ya gitu. Jadi
IPK itu adalah kumulatif atau nilai-nilai kumulatif dari beberapa semester kita. Kalau misalkan yang setiap semesternya kita dapat, itu tuh namanya IP. Nah, kalau IPK itu tuh ya kumpulan dari beberapa nilai semester kita, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada KTI. Nah, untuk KTI sendiri, tadi juga udah dijelasin ya, kalau KTI ini tuh tentang gagasan yang baru gitu. Boleh teman-teman ngambil dari ide yang ada, terus teman-teman punya inovasi untuk mengembangkan produk tersebut atau hal-hal ya tersebut gitu, itu boleh. Nah, cuman di sini di FIS karena ada sarjana dan juga ada diploma, tentunya ada perbedaan mengenai KTI. Nah, sebelumnya di sini aku mau nanya, ada teman-teman dari D3 Pariwisata atau D3 Humas nggak? Teman-teman boleh jawab di chat. Ada teman-teman? Oh, ada. Oke. Nah, jadi untuk KTI sendiri, untuk D3, kita tuh harus membuat suatu produk. Suatu produk jadi ketika kita tampilkan pas pemilihan Mawapres fakultas dan juga pemilihan Mawapres Univ. Kalau misalkan untuk teman-teman yang sarjana, itu teman-teman KTI-nya bisa hanya mock up saja, atau hanya mock up itu desain ya teman-teman. Desain ide, gagasan dari kita. Misalkan idenya mau bikin aplikasi pembelajaran. Nah, itu teman-teman bisa cantumin, teman-teman sarjana maksudnya, bisa cantumin mock up-nya saja. Tapi kalau untuk teman-teman yang diploma, memang agak sedikit lebih effort gitu ya. Karena kita tuh harus ya mengimplementasikan, harus ya benar-benar ngejadiin ide kita tuh berbentuk gitu. Kayak misalkan saya kemarin tuh bikin aplikasi mengenai konseling gitu ya untuk UNJ. Nah, itu ketika hari H teman-teman di Pilmapres Univ, itu tuh aplikasinya harus bisa ditampilkan. Jadi nanti aplikasinya itu bisa teman-teman serahkan linknya atau nama aplikasinya ke para juri gitu ya. Nanti tuh teman-teman bisa ngasih tahu kalau, Bu, ini aplikasinya sudah jadi, dan kalau misalkan aplikasinya sudah jadi itu tuh akan menambah nilai teman-teman, karena ya itu balik lagi, D3 itu memang harus membuat suatu produk jadi, gitu ya. Nah, selanjutnya ada portofolio prestasi. Tadi Kak Dani bilang harus 10 enggak gitu. Kalau misalkan cuma dikit gimana? Nah, ada lagi kasus, kalau misalkan prestasi saya tuh ada 15, Kak, gitu. Itu gimana ya? Ada 20, Kak, gimana? Terus saya juga ikut kepanitiaan banyak banget, apa yang harus saya cantumin, Kak, gitu. Jadi teman-teman cantumin yang itu tuh emang menurut teman-teman poinnya tuh paling gede. Maksudnya lomba tersebut atau kegiatan kepanitiaan tersebut itu tuh benar-benar yang udah berskala internasional, berskala nasional, dan udah diakui gitu ya sama negara. Pokoknya yang benar-benar nilainya tuh lumayan gede gitu. Nah, teman-teman bisa pilih kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang untuk teman-teman yang prestasinya masih sedikit nih, ini kan masih ada beberapa bulan ya waktu gitu untuk mempersiapkan diri. Nah, teman-teman bisa coba, sekarang kan banyak ya online gitu, lomba-lomba online, kalian tuh bisa daftar aja dan itu juga ada yang gratis gitu. Cuman aku juga mau ngingetin buat teman-teman, alangkah baiknya teman-teman itu tuh ikut lomba yang berbayar. Kenapa? Karena kalau misalkan lomba yang nggak berbayar, biasanya tuh kurang diakui, kayak gitu. Jadi kalau misalkan lomba yang berbayar itu kan biasanya diadain gitu dari univ-univ gitu. Memang sih kita harus ngeluarin uang gitu, tapi itu tuh lebih worth it daripada teman-teman ikut yang gratis. Karena kalau yang gratis tuh udah banyak banget, dan jujur aja nilainya itu tuh persentase poinnya itu tuh jadi sedikit kecil gitu, teman-teman. Nah, iya betul, lomba berbayar juga ada yang murah-murah gitu.
Nah, selanjutnya kemampuan bahasa Inggris. Nah, kata Kak Dani juga tadi kan, bahasa Inggris tuh bahasa universal, bahasa ibaratnya bisa dibilang bahasa sehari-hari saat ini ya. Jadi ya teman-teman bisa belajar nih dari sekarang. Kalau misalkan ngerasa, aduh bahasa Inggris gue tuh masih jelek deh, aduh bahasa Inggris gue tuh masih ada miss-nya kayaknya deh gitu kan. Teman-teman bisa dilancarin lagi gitu dari sekarang. Pokoknya benar-benar teman-teman tuh harus bisa mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Nah, selanjutnya ada kepribadian dan sikap dan juga tes wawasan kebangsaan. Nah, untuk kepribadian dan sikap ini juga tentunya akan dinilai sama juri-juri meskipun online ya, teman-teman. Tapi tetap ada penilaiannya dari keaktifan, dari kerapihan teman-teman di Zoom, teman-teman on cam atau enggak, pokoknya semuanya itu tuh pasti akan terlihat dan akan dinilai. Jadi untuk setiap step-step alur pemilihan Mawapres, teman-teman tuh harus maksimalin diri gitu. Jangan sampai, aduh gue nggak mau on cam deh, malu ngeliat teman-teman yang lain atau kayak gimana. Jangan sama sekali. Karena itu tuh salah satu poin juga buat teman-teman. Nah, yang terakhir ada tes wawasan kebangsaan. Nah, untuk tes wawasan kebangsaan ini ada ketika teman-teman masuk ke Pilmapres Univ dan juga Pilmapres nasional ya. Kalau misalkan di mana di fakultas itu tuh nggak ada untuk tes wawasan kebangsaan ini. Kayak gitu. Oke, Kak, boleh lanjut. Nah, ini persentase penilaian. Tadi udah disebutin kan ya, apa-apa aja yang perlu dinilai, dan masing-masing itu tuh ada persentasenya, teman-teman. Nah, untuk IPK sendiri itu 20%, untuk masuk ke poin penilaian, terus untuk portofolio prestasi itu 25%, dan yang terbesarnya itu KTI dan presentasi. Kenapa? Karena ya memang Mawapres itu kita diminta untuk apa ya, ibaratnya memecahkan masalah gitu. Jadi itu memang hal yang dinilai dan juga bagaimana presentasi kita. Kita bisa aja nih punya ide yang bagus. Terus juga untuk teman-teman diploma gitu, misalkan kita udah bisa ngebuat ide gagasan kita tuh udah benar-benar jadi gitu. Tapi ketika presentasi kita tuh kurang baik gitu, kurang bagus. Nah, itu tuh bisa juga mengurangi penilaian. Dan yang terakhir yaitu kemampuan bahasa Inggris sebanyak 25%. Oke, lanjut, Kak. Nah, dari tadi udah bahas alurnya, udah bahas tahapan-tahapannya, dan juga masalah penilaian-penilaiannya. Nah, teman-teman mungkin nanya, dari tadi kakaknya tuh bilang kalau misalkan kita bisa mempersiapkan diri, bisa siap-siap, bisa belajar dulu, bisa ini dulu, itu dulu gitu kan. Nah, tapi kapan sih Pilmapres ini dilaksanain gitu? Oke, teman-teman, jadi di sini ada timeline-nya, teman-teman juga bisa lihat. Jadi untuk roadshow Formapres UNJ ini sudah dilaksanakan dari minggu kedua September sampai minggu kedua bulan Oktober nanti. Dan untuk teman-teman yang mau lihat atau mau ngasih informasi nih buat teman-temannya dari fakultas lain, bisa teman-teman bantu follow di IG Mawapres UNJ, karena di situ tuh bakal ada updatean-updatean tentang program-program atau kegiatan-kegiatan Mawapres. Kayak gitu. Jadi teman-teman tuh bisa siap-siap, kapan ya timeline-nya, kapan nih gitu. Dan untuk agenda inkubator Mawapres atau sekolah Mawapres itu akan diadakan setelah roadshow Formapres UNJ, yaitu minggu ketiga dan juga minggu keempat. Lalu akan dilaksanakan webinar dan sosialisasi seleksi Formapres atau Mawapres ya sebenarnya di sini, itu tuh pada minggu kedua Desember. Pada minggu kedua Desember dan minggu keempat Januari, itu ada seleksi tingkat prodi dan fakultas se-UNJ. Jadi kayak yang tadi udah dijelasin ya, untuk alur seleksinya itu tuh ada dari prodi dulu, fakultas, univ, baru nasional kayak gitu. Nah, untuk seleksi prodi dan fakultas itu ada di minggu kedua Desember dan minggu keempat Januari. Dan yang terakhir ada seleksi tingkat universitas. Nah, biasanya dari
setelah pengumuman gitu ya, penganugerahan nama Mawapres di diri teman-teman, itu tuh ada jeda selama kurang lebih 1 bulan menuju ke seleksi tingkat universitas, yaitu ada di minggu pertama Februari sampai minggu kedua Maret. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya, Kak, kenapa sih seleksinya tuh lama banget gitu ya untuk di tingkat univ? Karena memang nanti tuh di tiap tingkatnya ya teman-teman, aku juga mau ngingetin nih, tadi mungkin kelupaan gitu. Jadi untuk seleksi atau inkubator, masa inkubator atau masa sekolah Mawapres itu tuh di tiap jenjangnya tuh ada. Jadi di fakultas nanti teman-teman akan ngikutin inkubator for Mawapres dari FIS gitu. Terus nanti pas masuk ke universitas nanti juga akan ada masa inkubator di tingkat universitas atau sekolah Mawapres gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman, tiap tingkatannya tuh memang selalu ada persiapan-persiapan khusus gitu supaya diri kita tuh lebih mantap lagi. Dan nanti kalau misalkan teman-teman masuk ke tingkat nasional gitu ya, itu tuh bakal ada timeline-nya sendiri juga dan itu akan ada sekolah-sekolahnya lagi juga tuh. Seperti itu. Oke, Kak. Yang terakhir slide-nya. Why, kenapa harus Mawapres gitu? Ya, sebenarnya balik lagi ya ke teman-teman. Teman-teman harus membuat tujuan dulu ya, teman-teman, untuk masuk ke Mawapres. Kalian tuh mau ikut Mawapres untuk ikut kompetisinya doang, atau mau dapat ilmunya doang, mau nguji kemampuan teman-teman doang, atau kalian tuh ya mau kayak kalian punya titel gitu ya, titel Mawapres supaya kalian tuh bisa lebih mudah untuk berbagi kebaikan buat orang-orang di sekitar teman-teman gitu. Nah, itu tuh teman-teman harus tentuin tujuan teman-teman seperti itu. Selanjutnya, Kak. Oke, sekian dari kami gitu ya, perwakilan dari Formapres UNJ dari FIS. Makasih tadi buat Kak Syifa dan juga Kak Dani yang udah nyampein materi. Oke, mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab ya. Oke, wah udah jelas banget ya teman-teman FIS semuanya, penjelasan gimana jadi Mawapres, dan pasti dari Mawapres FIS ini ada Kak Dani, ada Kak Siva, ada Kak Tiara, udah punya ceritanya masing-masing nih gimana ngejalanin Mawapres, baik itu sebelum ataupun sesudah jadi Mawapres. Mungkin kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Sini udah ada penanya nih dari di kolom chat, udah ada penanya dari siapa nih? Yang mana ya? Ada dari Kak Risa Paramita. Oh, dari Risa nih, Paramita. Kak. Oke, izin bacain ya. Kak, izin tanya ya, kan ada kegiatan yang berbentuk karya, ada bukti karyanya, ada bukti kita ikut kegiatan itu, tapi tidak ada sertifikatnya. Apakah tetap bisa masuk ke prestasi? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab aja dari Mawapres FIS. Boleh siapa? Kak Tiara, Kak Dania, atau Kak Siva? Oke, aku izin jawab ya. Makasih Kak Risa untuk pertanyaannya. Jadi untuk teman-teman yang ikut kegiatan apapun, ikut perlombaan apapun, tapi kalau misalkan nggak ada sertifikatnya, mohon maaf banget, nggak bisa dimasukin karena memang ketika teman-teman ikut proses seleksi di Mawapres ini, harus memasukkan bukti sertifikatnya, seperti itu teman-teman. Jadi makanya kayak yang tadi saya bilang, teman-teman harus lihat-lihat lagi nih kalau misalkan mau ikutan lomba atau mau ikutan kegiatan. Kira-kira tuh bakal ada sertifnya atau enggak. Atau kalau misalkan nggak ada ya, teman-teman bisa tanya ke panitianya. Kak,
ini bakal ada sertifikatnya atau enggak ya. Kalau misalkan memang nggak dikasih, itu tuh ya mohon maaf gitu, nggak bisa dicantumin, kayak gitu. Aku boleh izin nambahin, Kak? Boleh. Oke, betul banget tadi yang udah Kak Tiara bilang. Sebenarnya tuh dalam bentuknya tuh sebenarnya nggak masih sertifikat ya, tapi bisa juga SK ya Kak Tiara ya, atau surat keterangan. Iya, betul. Misalnya kayak ikut organisasi nih, tapi organisasi kalian tuh jadi ketua atau sekretaris atau bendahara. Nah itu kan sebenarnya bisa masuk ke berkas prestasi ya. Tapi ternyata di organisasi tersebut nggak mengeluarkan sertifikat atau belum gitu. Misalnya biasanya sertifikat dikeluarkan biasanya kalau BEM gitu-gitu kan dikeluarkan di akhir ya. Sedangkan Mawapres itu kan di tengah-tengah tuh. Nah itu kalian bisa pakai SK atau surat keterangan misalnya. Atau mungkin kayak kalian menghasilkan kayak karya, kayak misalnya ada bukti misalnya kalau ikut lomba dan sebagainya macam gitu. Terus habis itu kayak kalian ikut kayak kayak rekor muri atau lain sebagainya macam gitu. Nah itu kalian bisa minta surat keterangannya lah setidaknya gitu. Yang mana di sana tuh ada ada tanda tangan dari pihak penyelenggara dan lain sebagainya macam seperti itu. Jadi intinya nggak cuma sertifikat ya, SK pun juga bisa. Intinya tuh yang penting ada validasi dari prestasi kalian gitu kan. Kalau sertifikat mungkin validasi identik sama sertifikat ya. Cuman kalau emang ternyata validasinya itu dalam bentuk SK atau yang intinya bisa dipertanggungjawabkan, itu juga bisa banget. Iya, kayak gitu teman-teman. Makasih Kak Syifa udah nambahin. Oke, betul banget tuh jawabannya. Karena waktu itu juga contohnya pas saya jadi atlet tuh emang atletnya kan emang Porda gitu, itu jangka waktunya juga masih lama dan itu juga memakai SK gitu, itu bisa aja, boleh aja gitu. Mungkin next ke pertanyaan selanjutnya, ada Miftahul Jannah. Izin bertanya Kak, untuk profit khusus yang bisa didapatkan oleh Mawapres apa saja ya Kak? Lalu saya juga penasaran nih Kak, dari kakak-kakak sekalian dalam mempersiapkan menjadi Mawapres, mulai dari pendaftaran, seleksi sampai akhir menjadi grand final dari Mawapres itu sendiri, apakah pernah mengalami trouble gitu Kak? Mungkin dari beberapa kualifikasi ada yang kakak kurang menguasai dan sebagainya. Cara kakak-kakak menemukan problem solving-nya bagaimana Kak? Terima kasih. Boleh langsung dijawab aja oleh Kak Siva mungkin. Oke Kak Arif, terima kasih. Aku coba jelaskan terlebih dahulu ya, dan mungkin nanti Kak Tiara ataupun Kak Deni ada yang menambahkan lagi. Oke, pertama membahas mengenai profit setelah kita ikut Mawapres. Sebenarnya mungkin kalau untuk profit itu akan kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Bagaimana ketika setelah ikut Mawapres itu kalian ingin membuat apa gitu. Kalau aku pribadi waktu itu aku udah niat gitu. Kalau misalnya aku ikut Mawapres dan aku bisa sampai menang atau lain sebagainya macam, aku benar-benar berniat untuk memberikan kebermanfaatan gitu. Dan alhamdulillahnya setelah aku menjadi Mawapres itu banyak banget kayak hal-hal yang akhirnya bisa bisa jadi pengalaman buat aku. Misalnya aku bisa diundang ke berbagai acara-acara nasional gitu, entah itu jadi narasumbernya, entah itu jadi MC atau entah itu jadi moderator dan lain sebagainya. Terus juga aku pun beberapa kali dapat undangan atau tawaran menjadi juri di beberapa perlombaan. Nah, itu kan bisa bisa mendatangkan pengalaman yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa, dan juga tentunya ya mungkin adalah tipis-tipis profit cuannya gitu kan misalnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di profit yang gak kalah pentingnya itu adalah kita benar-benar bisa mendapatkan relasi yang amat luar biasa. Kayak di sini nih aku bisa kenal sama Kak Arif dari Fakultas Keolahragaan kan. Sebelumnya tuh aku jarang banget punya teman dari Evika gitu. Tapi setelah aku ikut Mawapres, aku tuh punya beberapa kenalan dari Evika. Dan di situ akhirnya, dan aku juga ngeliat kayak wah ternyata teman-teman aku tuh banyak banget yang berprestasi dari Evika gitu. Kayak Kak Arif itu atlet loh guys. Kalau misalnya kalian suka main tenis gitu, itu Kak Arif nih jagonya nih, atlet tenis ya kan. Nah terus habis itu ada juga Kak Puspo gitu dari Evika gitu kan. Itu punya teman banyak itu tuh akhirnya membuka banyak peluang gitu. Kalau misalnya kita lagi butuh butuh bantuan atau apa, nah itu tuh bener-bener kayak bisa saling membantu ataupun saling support gitu kan. Dan yang ketiga adalah bagaimana ya, mungkin ini akan menjadi personal branding kalian. Benefit yang bener-bener kayak impacted banget itu adalah personal branding gitu loh. Setelah kalian ikut Mawapres, itu orang-orang mungkin akan ibaratnya percaya kalau misalnya kalian itu qualified gitu untuk entah itu mengikuti mewakili universitas ke
ajang-ajang yang tingkatnya tinggi gitu, ataupun kalian itu juga qualified untuk mewakili kelompok kalian atau tim kalian dalam berbagai perlombaan gitu. Karena setelah ikut Mopres, justru aku semakin banyak nih yang nawarin, Shift mau ikut lomba bareng nggak? Shift mau ikut acara kesini nggak? Shift mau ikut project ini nggak? Project itu nggak? Pengabdian ini nggak gitu. Dan itu benar-benar kayak my life itu changing banget after ikut Mawapres gitu. Dan itu sih profitnya gitu. Dan kalau untuk struggle-nya, tentunya selama prosesnya itu banyak banget struggle yang dihadapi gitu, mulai dari kayak berkasan gitu, kadang tuh ya tipis-tipis sedikit riuh ya minta tanda tangan gitu misalnya sama dosen gitu kan, tapi alhamdulillah walaupun awalnya mungkin agak sedikit ribet tapi endingnya tuh tetap di support gitu kan sama prodi gitu kan. Terus mungkin kadang tuh bentrok gitu, kebetulan pada saat aku ikut Mawapres itu aku semester 5 yang mana itu bener-bener lagi padat-padatnya, sama aku ikut beberapa organisasi ya kan, ikut beberapa organisasi dan juga ada beberapa amanah atau tanggung jawab di beberapa tempat. Dan di situ bener-bener kayak aduh ini Mawapres harus tadi Kak Deni udah bilang karena kayak harus ikut kayak roadshow-nya, harus ikut kayak sekolah Mawapresnya gitu. Dan itu bener-bener kadang tuh bentrok sama cara-cara aku gitu. Kadang capek-capek banget gitu, tapi bener-bener setelahnya tuh emang akhirnya bisa memberikan impact yang luar biasa gitu. Dan abis itu gimana cara nyelesainnya tuh ya sebenarnya sabar-sabar aja yang pertama. Terus kadang tuh ya kalau misalnya mau ngeluh silakan ngeluh gitu, kalau misalnya aku pribadi ya gitu, nggak bener-bener kayak nggak boleh harus kuat kayak kayak bener-bener mencoba kuatin diri terus, tapi ending-endingnya sebenarnya tuh gak kuat juga gitu kan. Kadang tuh aku suka ngeluh misalnya sama Kak Dani atau sama Kak Tiara, aku cerita Kak, guys gak kuat deh, pengen udahan aja guys, gue capek banget gitu-gitu. Tapi endingnya tuh kita saling menguatkan, itu yang bikin kita jadi kuat gitu kan, saling nguatin kayak Kak Syifa tuh udah berjuang sebaik mungkin sampai tahap ini gitu, you doing great gitu kan. Ayo Kak, dikit lagi, kita nggak usah mikirin nanti kita bakalan jadi juara berapa, bisa dapat gelar atau enggak, tapi setidaknya kita selesaikan ini bareng-bareng, kita mulai bareng-bareng, ayo kita selesaikan bareng-bareng, jangan sampai ada yang mundur duluan gitu kan. Saling menguatkan gitu. Jadi sebenarnya tuh kalau untuk trouble tuh ya trouble-nya paling kayak manajemen waktu kalau misalnya kalian ikut banyak organisasi, atau enggak trouble-nya mungkin kayak insecure. Sebenarnya itu used to be happen banget sih, kayak aku insecure banget dulu tuh ngelihat Kak Dani yang wah prestasinya udah sampai internasional gitu kan. Terus aku juga insecure banget sama ide KTI-nya Kak Tiara gitu, wah idenya bagus banget, bikin aplikasinya keren banget, dan aku suka banget sama aplikasi yang dibuat sama Kak Tiara gitu kan. Dan tapi ya udah gitu, kadang tuh kita saling insecure satu sama lain, tapi padahal tuh kita juga saling menguatkan satu sama lain gitu. Dan itulah yang membuat kita juga sampai sini bisa saling kayak oh kita saling mengapresiasi apa yang udah kita punya gitu sampai saat ini gitu. Mungkin kalau dari aku itu aja, dari Kak Dani atau Kak Tiara mungkin yang mau nambahkan? Oke, izin nambahin sedikit ya. Thank you Kak Syifa udah memberikan sedikit pengalamannya ya. Jadi kalau untuk saya pribadi untuk struggle-nya lumayan lumayan ngena banget di hati gitu ya teman-teman ya. Mulai dari data saya, seluruh data itu waktu itu emang lagi memegang amanah di beberapa organisasi, jadi PJ mata kuliah juga, dan di situ ada satu project yang memang lagi ongoing, dan jadi datanya itu cukup banyak, dan kebetulan saya sempat lost data seperti KTI dan juga daftar prestasi itu, jadi sempat saya lupa untuk backup ya teman-teman ya. Pasti teman-teman juga pasti pernah merasakan hal ini ya, tugas kuliah misalkan yang lupa di backup di Google Drive dan sebagainya. Nah saya juga mengalami itu gitu, jadi tenang aja, kalian nggak sendirian gitu loh. Ditambah juga ya tadi saya udah cerita sedikit, nenek saya berpulang beberapa hari sebelum acara dimulai, dan itu rasanya emang yang bener-bener terpukul banget gitu loh. Tapi lagi-lagi saya harus memperjuangkan hal ini gitu. Saya berpikir satu, kalau saya nggak maju, ya berarti yang akan mendapatkan titel ini teman-teman saya yang lain gitu. Kalau saya nggak berlari dan mendapatkan hal ini, ya mendapatkan titel ini, ya udah berarti saya nggak akan bisa dapat lagi gitu di periode selanjutnya gitu loh teman-teman. Jadi benar-benar yang harus saya hadapi dan harus saya perjuangkan ya itulah dinamika perjuangan yang mungkin nanti teman-teman akan hadapi sendiri gitu.
pesan saya satu, jangan gampang menyerah, semangat terus, jalan terus, maju terus, apapun yang terjadi, mau ada hujan badai, apapun omongan di luar sana, hate speech, ada yang mengucilkan kalian, ada yang bilang kalian sok ngambis segala macem, kalian gak layak, gak pantas jadi mawapres, ya udah shake it off aja, dimin aja, just keep going guys, gitu. Oke, semangat teman-teman semuanya, itu dari saya, thank you. Dari Kak Tiara maybe ada sedikit. Oke. Oke, kalau dari aku pribadi gitu ya. Kalau misalkan tadi nanya tentang benefit. Nah, kalau misalkan masalah benefit tuh sebenarnya nggak ada benefit yang kayak langsung kelihatan tuh nggak ada, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau menurut aku pribadi gitu ya, sama mungkin intinya kayak Kak Syifa gitu. Benefitnya itu tuh akan teman-teman rasakan karena kalian ikut proses-prosesnya. Kayak kalian ikut inkubator, ikut semua pelatihan-pelatihan dari Mawapres, itu tuh justru yang akan ngebangun benefit apa ya, yang akan itu tuh bisa jadi benefit buat diri teman-teman. Kayak dulu aku tuh nggak bisa ngomong di depan umum segini baiknya gitu. Cuman karena aku ikut pelatihan di Mawapres gitu ya, ikut inkubator, ikut sekolah Mawapres, akhirnya aku bisa gitu, aku berani gitu untuk ngobrol di depan umum. Dan kayak Kak Syifa tadi, benefitnya itu ya teman-teman akan dipercaya sama orang-orang kalau teman-teman itu tuh ya qualified gitu, kayak teman-teman tuh mumpuni gitu. Jadi pasti nanti aja mungkin kayak ada tawaran juga untuk jadi moderator atau jadi MC kayak gitu. Terus juga kalau misalkan teman-teman jadi moderator gitu, pastikan CV-nya nanti ditampilin gitu. Ada titel kayak, wih jadi Mawapres gitu. Itu tuh kan kayak ada kesenangan tersendiri gitu ya. Jadi emang sebenarnya teman-teman untuk ngikutin Mawapres tuh alangkah baiknya gitu ya. Untuk mikirnya tuh kayak gue tuh pengen dapet ilmu yang baik dan pengen bermanfaat gitu. Kalau misalkan kalian cuman ngajarnya pengen juara, pengen juara, pengen juara, mungkin itu tuh akan bikin teman-teman sakit sendiri kayak gitu di hati teman-teman, kayak teman-teman bakal jadi ngerasa ada tekanan tersendiri, padahal tekanan itu tuh ya asalnya dari diri teman-teman sendiri gitu. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kendala-kendala gitu ya, kendala-kendala tentu ada banget gitu. Apalagi aku pas tahun lalu itu tuh nggak tahu kalau misalkan D3 itu tuh harus membuat produk yang udah jadi ketika Filmapres, ketika hari H gitu ya. Aku tuh nggak tahu, dan pas baru dikasih tahu tuh hamin seminggu. Dan aku nggak tahu cara bikin aplikasi gimana, karena kan harus ada coding, harus ada beli apa kayak gitu kan aku nggak ngerti ya. Dan aku tuh jadi susah gitu untuk, aduh siapa ya yang bisa bantuin gue gitu. Nah untungnya gitu ya, ya itu teman-teman dari Formapres sendiri ini, kita walaupun sama-sama peserta gitu, kita tuh saling bantu gitu. Kayak aku tuh banyak tanya sama Kak Syifa atau sama Kak Dani gitu, Kak punya kenalan nggak sih yang bisa bantu untuk bikin aplikasi gitu? Ada nggak Kak gitu? Oh ada nih Tir gitu, coba hubungin dan kayak gitu. Dan emang akhirnya membantu gitu. Jadi emang relasi juga itu tuh menjadi benefit yang benar-benar dirasakan gitu dalam kalian itu ikut ajang Mawapres kayak gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Kalau misalkan kendala-kendala yang lainnya sih sebenarnya mah banyak ya. Cuman menurut aku gitu ya, yang paling benar-benar berkesan yaitu ketika aku nggak tahu gitu untuk bikin aplikasi tuh kayak gimana, kayak gitu. Oke, sedikit nambahin lagi nih. Kalian tahu nggak sih kalau Mawapres itu sebenarnya mungkin ada beberapa yang kalau mahasiswa 2021 gitu mungkin ya, Mawapres itu tuh nggak cuma ada di UNJ doang, tapi Mawapres itu ada di seluruh universitas di Indonesia. Jadi makanya kan kalau lulus di tingkat prodi nanti bakal naik lagi ke tingkat fakultas, naik lagi ke tingkat univ, naik ke tingkat regional sampai ke nasional. Nah di situlah karena jadi kalau misalnya kalian ikut acara Mawapres nih kalau misalnya nih ya, walaupun kalian cuma sampai finalis, kalian ikut mewakili prodi kalian. Kalian mewakili prodi kalian, terus habis itu kalian ikut seleksi Mawapres di fakultas, walaupun kalian nggak menang, tapi kalian tetap mempunyai title mahasiswa berprestasi, yaitu mahasiswa berprestasi prodi gitu. Dan kalau misalnya mungkin teman-teman kalian kalau ngelihat kalian ikut ajang Filmapres sendiri, mungkin yang udah angkatan-angkatan semester 3 gitu, mungkin bakalan langsung kayak, wah ikut Mawapres nih gini-gini. Nah itu kalian karena di setiap univ tuh ada gitu, jadi bisa nyambung banget nih omongannya atau kalian sama univ-univ lain juga gitu.
Jadi Mawapres itu nggak cuma ada di UNJ doang ya gitu, dan benefitnya adalah ya nanti kalau kalian udah bisa sampai ke tingkat regional, nasional itu kalian bakal kenal sama lebih banyak lagi relasi gitu kan. Lebih banyak relasi, temen yang mana orang-orang hebat semua gitu. Dan enaknya tuh kalau kalian mau bikin acara nih ya, misalnya kayak aku mau bikin acara, terus habis itu aku butuh pembicara yang jago bahasa Inggris. Oh ternyata di Mawapres tuh lengkap, ada yang jago bahasa Inggris, ada yang jago public speaking dan segala macam. Aku tuh biasanya tinggal minta tolong kayak Kak Arif gitu, Kak Arif bisa gak sih ngisi materi bahasa Inggris di fakultas aku gitu-gitu. Nanti acaranya kapan gini. Nah itu lebih kayak akhirnya punya relasi itu bisa membantu kita menjalankan proker-proker ataupun urusan-urusan lainnya seperti itu. Oke, aku juga mau nambahin dikit gitu ya. Untuk Mawapres ini emang benar tuh kata Kak Syifa, ada di semua universitas, termasuk di universitas swasta gitu. Aku punya kakak tingkat, dia tuh dari universitas, mungkin kalau teman-teman yang masuk PTN gitu ya, bisa nganggap itu tuh universitas yang agak di bawah gitu. Cuman yang namanya kalau orang emang udah berprestasi gitu ya dari sananya dan punya ambisi yang kuat gitu, ya jadinya ya kalian di tempat manapun kalian gitu ya, pasti kalian tuh bakal ya ibaratnya jadi berlian-berlian juga gitu. Dan itu tuh sampai masuk ke tingkat nasional kemarin, kakak tingkat aku. Jadi kayak teman-teman harus berjuang nih, nggak cuma sama dari teman-teman yang sama PTN aja, tapi dari teman-teman yang dari PTS juga. Kalian tuh harus benar-benar bersaing kayak gitu. Baiklah. Oke, wah itu jawabannya sangat-sangat banyak tambahan ya. Sangat panjang maksudnya ya Kak Arif ya. Iya benar, tambahannya Tapi banyak pertanyaannya banget, menarik banget sih ya nggak sih Kak Tiara, Kak Dani? Iya, Kayak benar. kita jadi pengen curhat juga gitu loh sama pertanyaan Iya, ini. Keren betul. banget yang nanya. Iya, padahal nih Iya, masih betul, ada betul. pertanyaannya, Oke. pertanyaan nih. Tapi lebih seru open mic sih, tapi di sini masih ada pertanyaan nih, satu nih dari Amelia. Izin tanya, tadi dijelaskan jika kita menjadi suatu keynote speaker dari suatu event merupakan salah satu prestasi. Lalu apakah MC maupun moderator termasuk dalam sebuah prestasi? Boleh dong yang suka jadi MC mungkin siapa nih? Kak Dani ya? Boleh Kak Dani? Langsung jawab. Kak Dani apakah ada? Keluar. Kayaknya sinyalnya Kak Dani lagi a little bit unstable. Kayaknya Cek suara saya. Ya, boleh mungkin disambung. Udah kembali lagi. Oke, iya sorry ya. udah. Oke. Ya sorry tadi agak terputus ya guys, maaf banget, sorry. Oke, tadi oke, pertanyaannya kalau kita jadi speaker itu apakah termasuk prestasi atau enggak dan bobot penilaiannya tinggi atau enggak? Iya, saya harus katakan iya. Kalau teman-teman sering diundang menjadi narasumber utama atau ketika teman-teman dalam suatu event kalian menjadi keynote speaker-nya, itu termasuk prestasi. Kenapa termasuk prestasi? Pastikan ada dong yang diulas dari diri teman-teman, bener nggak? Contoh, di event TOEFL misal, teman-teman misalkan salah satu dari kalian ada yang diundang menjadi speaker dalam TOEFL event gitu. Pastikan nanti dari diri kalian akan banyak yang diulik, akan banyak yang diulas, bener nggak sih? Kemampuan bahasa Inggris kalian seperti apa, tips and triknya kayak gimana gitu, terus struggle-nya seperti apa gitu. Lalu ada secret tipsnya nggak? Pastikan banyak banget yang akan digali. Jadi apakah menjadi seorang pembicara atau speaker itu termasuk ke dalam prestasi? Saya harus bilang iya. Terus kalau misalkan hanya menjadi seorang moderator atau panelis aja, itu termasuk prestasi nggak Kak Dani? Harus saya katakan itu prestasi, pencapaian, tapi sayangnya tidak terlalu tidak terlalu di account, tidak terlalu diperhitungkan di dalam daftar prestasi teman-teman. Jadi saya sarankan kalau seenggaknya teman-teman kalau jadi moderator atau panelis, usahakan yang tingkatnya itu
tingkat nasional deh gitu, atau enggak misalkan teman-teman jadi panelis di acara internasional gitu, nggak apa-apa sih, taruh aja sebenarnya gitu. Tapi lebih baik lagi kalau teman-teman menjadi seorang speaker gitu ya. Jadi kalau misalkan boleh nggak Kak, jadinya nih dicantum kalau kita cuma jadi moderator, kalau cuma skupnya kecil, saran saya sih jangan gitu. Tapi kalau misalkan memang nggak ada lagi kegiatan atau kegiatan aktif teman-teman, cuma pernah jadi moderator aja nih. Saya cuma pernah jadi moderator aja Kak Dani gitu, ya udah nggak apa-apa, taruh aja gitu. Tapi lebih baik lagi kalau teman-teman jadi speaker gitu ya. Thank you. Mau sama nambahin sedikit, izin ya. Kalau untuk mungkin kan sebenarnya kalau kesempatan untuk jadi speaker kan mungkin emang tergantung opportunity ya Kak Dani ya gitu. Cuman intinya kalaupun emang kalian ada kesempatan jadi apapun itu, mau itu MC, speaker, moderator gitu, take it aja. Terus perihal nanti kurasi nilainya bagaimana, tentunya nanti itu sebelum sebelum kita apa namanya ya mawapres itu kan kita ada pemberkasan nih. Nah di pemberkasan itu kita bakalan ngecekin juga gitu apakah ini masuk ke dalam apa ya valid atau tidak, ini bisa jadi buat nilai atau tidak gitu. Nanti kita bakalan ada pengecekan berkas juga loh gitu. Dan kalau misalnya ternyata kayak oh selain apa namanya ya selain yang ada di sini kamu ada punya prestasi lain enggak gitu. Terus habis itu ternyata kamu bilang oh ada Kak tapi nggak tahu ini masih masuk apa enggak gitu dan ternyata masuk gitu dan bahkan bobotnya lebih besar dari prestasi yang kamu list gitu kan. Itu nggak apa-apa, itu nanti bisa kita bahas di nanti pemberkasan. Jadi intinya apapun kesempatannya kalau kalian dapat kesempatan apapun, mau itu jadi MC, speaker, ataupun moderator gitu, kalian take it aja, perihal nanti nilainya besar apa enggak, itu akan ada kurasi nilainya. Tapi tentunya bakal ada nilai gitu. Tapi cuma bobotnya aja mungkin yang berbeda-beda ya. Oke. Oke deh. Ini lanjut nih pertanyaannya masih di chat nih. Nih nggak ada yang mau open mic. Apa? Dari Ayu Melia Sari. Ada Ayu Melia Sari nih mungkin bisa open mic langsung nanya ke kakak mapresnya. Mungkin ada. Iya Kak. Oh, open mic aja nih Kak. Oke, langsung aja. Oke. Sebelumnya makasih Kak Siva, Kak Deni, dan Kak Tiara udah menyampaikan materinya cukup jelas. Saya ingin bertanya, kalau misalkan untuk di Pilmapres Universitas nanti kan tadi kan udah dijelasin ya, ada tes wawasan kebangsaan. Nah, mungkin dari kakak-kakak sendiri ini ada saran nggak sih gimana nanti supaya pengerjaannya itu jadi lancar gitu? Karena kan setahu aku ya, kalau tes wawasan kebangsaan itu kan mirip kayak tes STAN gitu kan. Nah, kalau di Pilmapres Universitas itu biasanya itu soalnya itu berupa PG atau esai sih gitu. Mungkin itu ya Kak Arif. Makasih Kak. Oke, makasih Kak Mila atas pertanyaannya. Aku mau jawab dan mungkin nanti bisa ditambahin sama Kak Syifa juga Kak Dani ya. Kalau untuk TWK atau tes wawasan kebangsaan itu tuh nanti gimana ya persiapannya kayak apa? Tenang teman-teman. Jadi nanti ketika di proses Pilmapres Univ gitu ya. Karena kan TWK adanya di proses Pilmapres Univ kan. Itu tuh bakal ada sekolahnya juga tentang kebangsaan gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin soal-soalnya bisa diambil dari situ gitu. Jadi sebenarnya nggak yang kayak tes bener-bener kayak kalian mau ikut kedinasan gitu tuh sebenarnya enggak ya, seingat aku kayak gitu. Jadi pokoknya nanti semua tes yang bakal dilaksanain, bahkan TOEFL pun itu tuh bakal ada sekolahnya dulu. Jadi teman-teman bisa belajar kayak gitu. Oh ya, untuk soalnya itu tuh pilihan ganda. Kak Syifa mungkin boleh ditambah. Nah, iya. Yaps, betul banget. Mila tenang aja, teman-teman semua di sini tenang aja. Kalau emang kalian aku juga sama Kak Tiara, Kak Dani. Kita juga pas masuk univ, TWK apaan tuh? Soalnya gimana tuh? Nah, itu nanti kita bakalan ada trialnya dulu. Jadi ada yang namanya sekolah mawapres yang khusus untuk finalis. Nah, nanti di sekolah mawapres itu kita dikasih contoh gitu. Ini soalnya ini. Coba menurut kalian jawabannya apa? Terus jawabnya bareng-bareng. Nah, itulah teman-teman contoh soal TWK kayak gitu. Jadi itu tuh kayak ibaratnya tuh nanti bakal ada penjelasannya juga lebih detail. Nah, soal-soalnya juga emang nggak begitu susah. Paling kayak sebagai warga negara Indonesia apa yang akan kalian lakukan untuk negara bla 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 bla. Terus berdasarkan landasannya apa, Pancasila kah, undang-undang kah atau yang sebagainya macam. Ya kayak PKN aja lah ya, materi PKN kayak gitu.
Ya, mungkin itu aja. Balik lagi ke Karif. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain mau ada pertanyaan lagi dari bertanya Kak. Ya. Izin bertanya Kak. Siapa? Zahra. Oke, silahkan Zahra. Nah, tadi kan kalau dilihat dari timeline kan ya, kalau misalnya kita nih udah masuk tingkat prodi tapi kita gagal nih tahun ini, tapi tahun depannya masih punya kesempatan lagi nggak? Begitupun juga kalau misalnya kita udah masuk tahun ini masuk fakultas tapi gagal, tahun depan boleh nyoba lagi nggak? Begitu juga kalau misalnya kita udah masuk ke kalau udah masuk ke tingkat universitas tapi gagal, boleh ikutan lagi apa enggak gitu? Mungkin seperti itu. Aku mau jawab duluan boleh ya? Oke, Zara BTW angkatan berapa nih? 2020. Oke, Zara dari prodi apa? PAI. Mantep banget nih emang nih ya, adiknya Dani nih ya berarti nih ya. Zara, kamu tahu nggak sih prodi kamu tuh setiap tahun tuh selalu aja mencetak juara nih. Makanya kayaknya nih Zara nih bibit-bibitnya yang bakalan melanjutkan ke Dani nih. Atau mungkin ada teman-teman PAI lainnya di sini juga. Oke, Zara, kebetulan aku pun juga ikut Mawapres, nggak cuma sekali Zara. Aku pas maba ikut Mawapres. Kebetulan, tapi mungkin kebetulan waktu itu emang aku kayak no preparation gitu. Cuman kayak waktu itu kebetulan Kak Prodi aku nyuruh kayak, Syifa kamu ikut aja gitu Mawapres gini gitu kan. Kamu kayaknya bagus bahasa Inggrisnya segala macam. Itu aku nggak tahu kayak Mawapres tuh apa sih, kayak ada sih di PKKMB tapi kayak aku ngapain sih Intan gitu. Tapi karena emang yaudahlah ikut-ikutan aja gitu. Iya di situ. Aku pas maba itu ikut dan tapi pas itu aku prestasinya masih belum banyak, cuman ada beberapa doang gitu kan. Tapi udah gitu ikut aja gitu, ikut. Aku dapat pengalaman di sana dan aku cuman sampai 5 besar. Pas maba tuh aku ikut itu semester 1 ya. Pas semester 1 ikut tuh aku cuma sampai 5 besar. Dan tapi alhamdulillahnya kebetulan dapat juara terfavorit gitu kan. Ya kalau juara terfavorit mah nanti bakal ya cari-cari like aja lah ya. Nah, tapi tapi itu boleh ikut lagi, tapi aku ikut lagi sekarang pas aku semester 5 gitu. Berarti dua tahun setelahnya ya gitu. Itu boleh banget Zara, misalnya pas di tahun sekarang nih kamu ikut terus ternyata kamu gagal gitu. Nah, kamu ikut lagi tahun depannya, boleh banget. Pokoknya maksimalnya tuh adalah sampai semester 5. Dan sebenarnya kalau emang tahun ini emang direkomendasikannya tuh kayak yang angkatan 2020 sama 2019 sih gitu. Kalau 2021 mungkin boleh ikut juga gitu, tapi mungkin nanti akan apa ya banyak pertimbangannya karena kan sertifikat yang dinilai itu sebenarnya sertifikat dari setelah masuk kuliah gitu. Kalau kalian punya sertifikat dari SMA itu nilainya mungkin akan sedikit lebih rendah dibanding yang dari pas di kuliah gitu kan. Jadi intinya boleh banget ikut lagi dan inilah aku di sini buktinya pas aku pas aku maba aku cuma sampai 5 besar doang di fakultas itu pun. Tapi alhamdulillahnya pas aku ikut lagi di tahun ketiga, tahun terakhir malah ini ya. Tahun terakhir percobaan kedua aku, alhamdulillah aku berhasil sampai ke tingkat univ. Aku juga nggak nyangka, oh bisa ya, padahal kayak dulu cuma sampai 5 besar gitu. Terus alhamdulillahnya juga berhasil meraih juara 2 di universitas. Jadi malah itu bikin kamu lebih banyak preparation gak sih? Lebih banyak pengalaman kayak udah ada gambaran nih, oh udah pernah ikut Mawapres gitu kan. Udah ada gambarannya impromptu kayak gimana, penjurian kayak gimana, bikin KTI kayak gimana, udah ada gambarannya. Jadi bener-bener apa ya, pakai aja kesempatan kalian dari kalian semester 1, 3 sampai 5 udah ikut aja gitu. Nanti pengalaman itu berharga banget sih tentunya. Gitu Zahra. Oke, yang lain ada yang mau nambahin Kiara, Dani? Atau sudah? Keren banget Kak Syifa semangatnya. Oke, nambahin. Makasih, kamu juga ya. Keren banget. Nanti kalau bingung, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut tuh bisa banget sih nanya-nanya sama Kak Dani. Kak Dani tuh mau pres utama FIS loh, keren banget kan. Oke, nambahin dikit ya. Thank you Kak Syifa tadi sudah memberikan pengalamannya tadi ya. Halo Zahra, selamat malam. Ini ada tingkat saya ya dari PAI ya. Semoga bisa menjadi the next one-nya. Oke, sebenarnya mau melengkapi aja seperti yang udah dikatakan oleh Kak Syifa tadi ya. Satu hal yang harus diingat oleh
Zahra, ketika Zahra ingin mencoba sekali lagi, ketika Zahra katakanlah gagal menjadi seorang mawapres, satu hal yang harus diingat adalah Zahra harus punya resiliensi juga gitu. Artinya apa? Ketika Zahra nggak punya resiliensi atau satu ketahanan, ya, artinya kan Zahra ikut yang kedua kalinya nih gitu. Yang mana nanti Zahra nggak tahu apakah nanti akan ada tambahan persyaratan atau mungkin ada hal-hal yang lainnya dari regulasi sebelumnya, dan mungkin akan lebih berat dan sebagainya, lebih lebih banyak poin yang diperhitungkan dan sebagainya gitu. Itu Zahra juga harus perhatikan hal itu, dan juga be resilient gitu. Jadilah yang cepat beradaptasi dan juga tahan banting gitu, karena kita juga nggak tahu gitu loh apa yang akan ditambahkan tantangannya, atau nanti apakah akan ada babak tambahan atau seperti apa gitu. Pokoknya ya be resilient aja. Uh, apa namanya, tahan banting aja gitu, dan cepat beradaptasi. Kayak gitu ya Zahra ya. Good luck Zahra. Thank Terima kasih Kak Dani sarannya. you. Arif. Wah, Kak Arif kayaknya sibuk banget nih. Oh iya ya, oke. Udah ya, udah kejawab ya atas tadi saya pertanyaan. Oke deh. Siapa, ayo? Sorry ya. Kak Arifnya lagi kurang fokus nih. Trigger dikit deh. Double dikit. Soalnya oke Kak Arif deh. habis tanding guys, jadi maaf ya kalau agak sedikit kurang fokus. Ya guys, doain ya, besok juga lanjut tanding ya, doain ya guys. Oke deh. Mungkin tadi bisa dikatakan pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab ini. Mungkin untuk terakhir kalinya ada sedikit motivasi dari kakak Mapres. Please, mungkin ada sedikit kata-kata statement mungkin dari kasih Pak, bisa untuk closing statementnya. Oke, sebenarnya nih ternyata masih ada 2 orang tahu Kak yang raise hand mau bertanya. Cuman karena memang waktunya kita terbatas ya hari ini ya. Jadi mungkin kalau untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjutnya kalian boleh banget nih nanya-nanya, entah itu di grup WhatsApp, kan kita udah punya grupnya ya, grup Formapres, ataupun di Instagram dari masing-masing kita, dari Instagram Kak Tiara, Kak Dani, ataupun aku gitu. Perihal apa aja yang kalian masih ingin tanyakan tentang Mawapres. Kita mohon maaf banget karena waktunya terbatas malam hari ini, tapi kita sebenarnya pengen banget nih ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Cuman tenang aja, roadshow ini cuman pembukaan. Nanti kalau kalian mau nanya, mau konsul ataupun apa, kita sangat feel free untuk menjawab untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Mungkin closing statement dari aku tuh adalah intinya kesempatan itu nggak datang 2 kali gitu. Ya walaupun aku memanfaatkan kesempatan kedua juga ya gitu kan. Tapi di kesempatan kedua aku pun juga aku bener tadi si Zara bilang kayak emang memaksimalkan yang terbaik gitu kan. Karena aku sebelumnya udah sampai aku pernah mencoba kesempatan pertama namun gagal, tapi aku bisa aku memanfaatkan kesempatan kedua. Dan intinya kalian nggak perlu overthinking dulu kayak nanti kok bisa nggak ya jadi Mawapres, nanti bakalan gimana ya seleksinya ya, nanti bakal lawan orang-orang yang sehebat apa ya di fakultas gitu. Gak perlu khawatir, intinya kalian coba dulu aja karena tuh Mawapres itu nggak seambis orang-orang pikir gitu. Yang orang-orang labelnya Mawapres itu harus orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter, ambis, itu sebenarnya tuh nggak kayak gitu gitu. Kayak Kak Arif gitu kan, Kak Arif tuh mungkin awalnya tuh kayak kerjanya ketawa-ketawa doang gitu kan, ya nggak sih, pas lagi grand final juga kerjanya masih ini apa sih, nanti prestasinya gimana sih gitu. Tapi di balik itu tuh Kak Arif tuh juga akhirnya bisa membuktikan kalau dia tuh selalu jadi yang nomor 1 kemarin pas lagi grand final gitu kan. Terus abis itu juga yang penting tuh intinya adalah kalian itu mau untuk berprogres gitu. Dan di Mawapres ini akan menjadi wadah yang bagus untuk kalian untuk akhirnya berprogres. Dan di sini pun aku juga udah lihat ya, aku punya selempang Mawapres Universitas Negeri Jakarta, dan aku berharap suatu saat nanti aku bisa mengalungkan selempang ini ke kalian. Aku tunggu kalian di universitas, dan selempang ini menunggu kalian untuk dibahukan gitu. Jadi semangat terus semuanya, semoga aku bisa bertemu kalian lagi di universitas. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, dilanjutkan kepada Kak Tiara dan juga Kak Dani.
Oke, wah keren banget ya Kak Syifa. Benar kata Kak Syifa tadi. Aku juga berharap buat teman-teman yang hadir di sini, meskipun ada perwakilan, cuman perwakilan gitu ya, maksudnya di Mawapres Univ nanti gitu. Aku tuh pengen banget ngelihat muka-muka teman-teman ada 20 orang ini bisa ada di Mawapres Univ nanti gitu, ataupun di Mawapres fakultas. Itu tuh nggak apa-apa. Aku tuh cuma mau bilang, teman-teman jangan pernah ngelihat hasilnya aja, karena yang paling penting adalah proses. Yang ngebentuk teman-teman adalah proses, karena hasil adalah sebuah bonus doang. Jadi teman-teman harus menghargai suatu proses. Apapun hasilnya, teman-teman yakin aja bakalan ada hal-hal yang lebih baik yang bakal teman-teman dapetin gitu. Misalkan teman-teman nggak dapet juara Mawapres gitu ya, mungkin teman-teman ada di jalan lain, misalkan seperti duta, ataupun ya yang lainnya gitu. Teman-teman bisa coba di berbagai hal kayak gitu. Pokoknya teman-teman untuk teman-teman yang masih maba juga gitu ya, yang udah hadir gitu, kalian harus persiapkan diri kalian dari sekarang gitu ya, supaya nantinya tuh teman-teman juga udah matang gitu ketika ikut Pilmapres UNJ ini kayak gitu. Oke, lanjut, boleh Kak Dani, ada kata-kata terakhir. Oke, thank you Kak Syifa, Kak Tiara. Sedikit ya untuk kata penutup mungkin dari saya pribadi. Jangan menyerah, jadilah kuat, maju. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, maju aja gitu. Satu kalimat yang mungkin bisa mewakili niat dan ambisi teman-teman yang ingin menjadi Mawapres atau mahasiswa berprestasi, ya. Don't let your dreams be dreams, ya. Jangan jadikan mimpi kalian hanya jadi sekedar mimpi, ya. Jangan jadikan angan kalian hanya sekedar angan. Perjuangkan, lakukan, dan buktikan kalau kalian bisa. That's it from me. Sampai jumpa, bertemu di Pilmapres nanti. Oke, teman-teman semuanya. Sampai bertemu di Pilmapres nanti ya. Semoga bisa offline dan ketemu langsung. Oke, semangat semuanya teman-teman. You can do it, guys. Guys, you can do it ya, kata Kak Dani ya. Wah, Mawapres di sini sangat keren banget ya. Mawapresnya ada yang juara 2 universitas, ada dari Kak Syifa kan ya, dengan Kak Dani konsepnya yang keren, dan dari D3 juga ada Kak Tiara Budiman. Mungkin atas keterbatasan waktunya untuk Ratsau Mawapres ini bisa dicukupkan sampai sekian, dan untuk terakhir kalinya kita ada sesi foto bersama. Untuk para peserta mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Yuk guys, pengen lihat nih wajah-wajah Tis kayak gimana nih. Yuk Bisa teman-teman banget nih on Kak cam Dani nih. yuk. Boleh dong nih yang belum on cam nih, ada banyak nih. Oke. Hati yang on cam. Ntar abis ini DM sama Kak Arif. Bercanda Kak Arif. Oke, mana nih? Aduh. Ayo dong. Ayo teman-teman Gimana yang operator nih? lainnya. Operator udah on cam semua belum? Belum, masih belum semua nih Kak. Oke. It's okay. Oke, mungkin udah cukup lah ya. Pertama pasti udah on cam semua. Oke, langsung aja. Operator siap ya? Saya hitung ya. Oke. Langsung aja kasih pose terbaiknya, senyumnya. Oke, kasih senyum terbaiknya. Oke, dihitung ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya guys. 1, 2, 3. Oke, mungkin karena suka yang ganjil, jadi 1 kali lagi ya. Ya, 1 kali lagi. Ini gak ada ini apa ya?
nggak ada ikonnya kayak gimana tangan mungkin. Kayak gini. Oh kayak gini, oke Ya. gini terus kayak gini ya. Iya, Fis Mencerdaskan. mencerahkan. Nah, betul. Boleh dong pakai itunya juga apa ya namanya? Tagline-nya juga. Kan Iya foto ya, itu ya. Kak Arif. Ya Udah udah kan kita boleh. foto, Kak. Oh iya foto ya, lupa. Oke deh foto ya. Oke, dihitung ya. Tapi kan gini sih. Udah. Ya udah. Oke, dihitung ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih untuk semuanya untuk the next mau press piece. Ini ya. Terus lempangnya tuh nanti disembangin sama Kak Siva tuh. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Oke. Mungkin dicukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf atas salah-salah kata, atas ya dari kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Sampai ketemu. Ya, see you semuanya. Sampai ketemu ya di Mawapres Fakultas. Persiapkan diri kalian. Semangat semuanya. Yang tadi ngebajak ya. Oh,